kembar perempuan identik secara fisik tapi nasib beda jauh untuk bantu kakaknya atasi kesulitan hidup. Adik mengambil keputusan yang berisiko dan berani. 30 tahun lalu, sepasang saudari kembar lahir, keduanya tampak persis sama. Bahkan ibu kandung pun tak bisa membedakan. Tapi dalam hal kepribadian dan bakat, keduanya sangat berlawanan. Kakak Mirai lemah, pendiam, rajin belajar, sementara adik Miji nakal, hanya kekuatan lari cepat yang dia kuasai. Sewaktu kecil kedua saudari memikirkan ide, setiap kali menghadapi hal yang tidak bisa diselesaikan, yang lain akan menyamar untuk berdalih. Pada saat itu, kakak menggantikan adik mengerjakan ujian matematika, adik menggantikan kakak menyelesaikan tes olahraga. Namun, sekali pengambilan darah, permainan pertukaran kedua saudari Kemsa kembar terungkap. Agar tidak tertipu oleh kenakalan mereka, ibu memotong rambut pendek sang adik sejak gaya rambutnya berubah. Kehidupan kedua saudari kembar pun mudah dibedakan. Kakak masuk Universitas Seoul sebagai juara sekolah, dilirik perusahaan besar, menjadi pekerja kantoran di ibu kota. Adik mengandalkan bakat atletiknya, sering berkompetisi dan memenangkan hadiah, tapi jatuh dan cedera dalam pertandingan penting. Sejak saat itu, ia menarik diri dari atletik setelah meninggalkan satu-satunya olahraga tersebut. Di usia 30 tahun, adik hidup seadanya di desa, berkat bantuan tetangga yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah dasar. Setiap hari ia bertanggung jawab membersihkan sekolah, tapi juga senang dengan pekerjaannya. Pekerjaan kebersihan itu hanya sementara. Setelah itu, adik kembali bekerja di supermarket lokal, mengangkut sayuran, menjadi kasir, melakukan segalanya. Baginya, bekerja harian sangat bebas, tapi ibu tidak berpikir begitu. Selalu menganggap adik tidak berguna, hanya makan dan duduk saja, dan membandingkannya dengan kakak yang hebat. Malam itu, ibu menyuruh Miji membawakan panekuk untuk Bibi Hong di seberang. Bibi Hong punya seorang putra yang unggul, seorang pengacara seusia Miji bersaudara. Bibi selalu ingin menjodohkan putranya dengan kakak Miji. Tahu putra Bibi Hong, Hosu, pulang malam ini, Miji buru-buru pamit. Tak disangka, saat membuka pintu malah menabrak Hosu. Melihat Hosu memakai dasi berwarna merah muda, Miji penasaran bertanya. Hosu menjelaskan ini adalah warna kesukaan Miji. Belum lama ini, ibu Hosu meminta Miji membantu memilihkan dasi untuk kencan buta putranya. Miji sengaja iseng memilih yang mencolok. Sekarang Miji masih tersenyum diam-diam saat mengingatnya. Hosu tidak bertanya kabar Miji belakangan ini, malah mencari tahu tentang Mirae. Kakaknya, Miji menunjukkan raut wajah tidak senang. Sejak mengenal Hosu, dia selalu bersikap menyebalkan seperti itu. Kala masih sekolah, ibu dan anak Hosu pindah ke seberang rumah kedua saudari, lalu menjadi teman sekelas Miji. Miji berulang kali menunjukkan itikat baik pada Hosu, ingin berbicara dengannya di jalan menuju sekolah. Tapi Hosu selalu menunjukkan wajah tidak senang dan tidak memedulikannya. Sekarang Miji masih kesal mengingat hal itu. Saat itu semua orang bergosip bahwa Hosu dan kakaknya Mirai berpacaran. Keduanya adalah siswa pintar yang memuncaki kelas, juga pasangan sempurna di mata orang luar. Miji sedang kesal, ibunya malah datang melompat, menyuruh Miji menghubungi kakaknya yang sedang dalam perjalanan pulang. Miji kembali merengek, berguling-guling di tempat tidur melampiaskan kekesalannya. Dia menyalahkan ibu sama seperti Hosu, yang selalu hanya membicarakan kakak. Perkebunan stroberi di desa, Sejin sedang merekrut orang. Karena gajinya tinggi, Miji juga melamar. Sejin melihat sekilas berkas Miji hanya beberapa coretan tulisan tangan, tampak sangat tidak sungguh-sungguh. Orang sekampung menjelaskan, Miji memilih bekerja di ladang agar mudah merawat nenek yang sakit. 10 tahun lalu, nenek terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk merawat nenek, Miji menolak pekerjaan kantoran di kota. Tahun-tahun kakak bekerja keras di Seoul, selalu Miji yang sendirian merawat kerabatnya, menyeka badan nenek, menceritakan lelucon lucu. Hari ini Miji menghubungi kakaknya sekali lagi, ingin memberitahu bahwa penyakit neneknya memburuk. Dalam perkataan Mirae terlihat ketidaksabaran, ia mengira adiknya menelepon hanya untuk meminta uang. Miji mengeluh kakaknya jarang mengunjungi nenek. Kakaknya tidak hanya tidak merasa bersalah, tapi juga terang-terangan mengatakan kehidupan saat ini semuanya Miji yang memilih sendiri. Malam hari di rumah, Miji kembali mengomel pada ibu tentang kakaknya, tapi ibu selalu membela anak sulungnya, uang obat nenek. Bahkan uang saku bulanan keluarga pun dibayar oleh anak sulungnya. Ibu telah membuat beberapa makanan agar Miji membawanya sendiri ke Seoul untuk kakaknya besok. Miji dengan kesal berteriak bahwa dia pasti tidak akan pergi, lari keluar rumah dalam kemarahan. Hosu datang membawa sepiring buah di depan pintu, tetapi Miji dengan marah pergi ke sudut, bermain dengan bola yang kempes. Dalam hati terus memikirkan keadaannya dan perbandingan dengan kakaknya. Saat ini Hosu datang, sekali lagi bertanya kepada Miji tentang kakaknya. Miji hanya merasa kesal. Hosu maju ingin menghibur, tetapi Miji secara tidak sengaja mengayunkan tangan memukul tangannya. Ini bukan pertama kalinya Miji ceroboh seperti ini. Saat masih sekolah, Miji tidak sengaja menendang bola mengenai Hosu. Saat itu Hosu kesakitan sampai duduk, menggenggam erat tangan Miji sambil terengah-engah.
Saat itu jarak antara keduanya ada sedikit keremangan. Menunggu sampai sadar, Hosu buru-buru menarik tangannya, berdiri dan pergi. Sore hari setelah sekolah, Miji berjalan di belakang Hosu meminta maaf. Hosu tetap tidak peduli. Saat berjalan tiba-tiba jatuh. Miji maju dan menemukan kaki Hosu tidak hanya sedikit pincang tapi juga ada bekas luka. Hosu kembali marah, mengira Miji sedang mengolok-oloknya, mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar padanya. Malam itu dari kakak, Miji tahu bahwa ternyata Hosu pernah mengalami kecelakaan mobil, menyebabkan luka bakar dan kerusakan pendengaran. Konon salah satu kakinya diganti dengan tulang buatan. Miji sangat tidak nyaman. Pantas saja Hosu mengira dia sedang mengolok-oloknya. Sebelum tahu kejadian ini, Miji selalu setengah bercanda, mengira Hosu yang tidak memedulikannya adalah orang aneh. Dan malam ini setelah tidak sengaja menyentuh tangan Hosu, Miji membeli jus beku untuk meredakan luka di tangannya. Hosu mengeluh bahwa Miji tidak berubah sama sekali. Sementara itu, akhirnya dia bertanya tentang keadaan Miji saat ini. Miji hanya mengatakan semuanya masih sama, lalu berinisiatif menyebut kakaknya. Hosu menjelaskan bahwa dia pernah bertemu Mirai di Seoul, tapi Mirai lari saat melihatnya. Sepertinya dia hidup sangat sulit. Dia menyarankan Miji menelepon kakaknya. Miji menghela napas. Setelah dewasa, kedua saudari itu menjalani hidup masing-masing, tidak lagi sedekat saat kecil. Hosu menceritakan kisah lama. Dulu dia pernah mendengar nenek kedua saudari itu bercerita bahwa saat kecil Mirai sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Hal yang paling ia inginkan adalah adiknya datang menjenguk. Karena hanya saat berhadapan dengan adiklah Mirai menunjukkan kelemahan di hatinya. Hosu percaya bahwa meskipun sudah dewasa, perasaan dan ikatan yang terukir dalam kehidupan pasti tidak akan berubah. Mengingat perkataan Hosu, melihat foto kedua saudari kembar saat baru lahir yang terbingkai di cermin, Miji membuat pilihan, berencana menuruti kata ibu, membawa sendiri makanan ke Seoul untuk kakaknya. Keesokan harinya di Seoul, Miji membawa rantang makanan ke depan kantor kakaknya. Mirai justru seperti takut akan sesuatu. Buru-buru menarik adiknya pergi makan makanan manis. Miji menyadari kakaknya tersenyum tegang, tampaknya sangat menantikan pulang kerja, agar cepat terlepas dari pekerjaan yang melelahkan. Kakak bahkan berpikir ingin jatuh dari ketinggian yang tepat, asalkan terluka bisa cuti dengan alasan yang sah. Miji menyadari keanehan kakaknya, menyarankan agar ia mengambil cuti tahunan untuk beristirahat sebentar. Bagaimanapun juga, demi hidupnya sendiri dan ibu yang bekerja keras di rumah, Mirai juga tidak boleh tumbang. Sebenarnya dia sangat mengagumi adiknya yang bisa hidup sesuka hati. Menunggu Miji keluar dari toilet, ia melihat kakaknya sudah membayar dan pergi. Miji pergi ke kantor mencari orang, tapi diberitahu bahwa hari ini kakaknya cuti tanpa alasan, tidak datang bekerja. Teringat perkataan kakaknya barusan yang akan jatuh dari gedung. Miji menyadari ada hal buruk yang terjadi, buru-buru berlari menuju apartemen kakaknya. Tepat saat ini di apartemen, sesuai rencana yang sudah ditetapkan, Mirai akan melempar selimut ke bawah lalu turun ke lantai 3. Saat itu juga adik datang berlari, memegang erat kakak yang hampir jatuh. Tapi karena kecerobohan kedua saudari kembar itu jatuh bersamaan. Untungnya lantainya tidak tinggi dan ada selimut sebagai penyangga, sehingga kedua saudari kembar itu baik-baik saja. Menghadapi kakak yang berada di ambang kehancuran, Miji menangis seperti anak kecil. Jika kakaknya tidak ada lagi di dunia ini, Miji sungguh tidak tahu bagaimana harus hidup. Mirai meneteskan air mata memeluk adiknya, sambil meminta maaf. Ia menceritakan penyebab kehancurannya. Saat baru masuk perusahaan, Mirai bertemu senior yang antusias, baik hati dan gigih memegang prinsip, selalu merawatnya. Tapi justru karena kebaikan dan prinsip senior itulah ia diasingkan rekan kerja. Mirai tidak bisa mengabaikannya, memilih mengikuti senior, melaporkan atasan yang bertindak tidak benar. Tak disangka, hasilnya belum keluar, senior sudah mengundurkan diri. Dan Mirai juga mengalami nasib yang sama dengan senior, diintimidasi dan diasingkan rekan kerja. Miji mendengar apa yang dialami kakaknya. Miji menawarkan diri, Mirai tak berdaya. Sekarang berhenti kerja tidak bisa, pindah ke perusahaan baru pun tidak punya pengalaman yang cukup. Di hadapan adiknya, Mirai seperti waktu kecil, mengungkapkan kelemahan di lubuk hati. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu Mirai mengantar adiknya ke stasiun, melihat punggung kakaknya yang kesepian dan terluka. Hati Miji sakit. Demi melindungi kakaknya, Miji akhirnya mengabaikan segalanya, lari keluar mobil menuju ke depan kakaknya, berpesan agar kakak jangan menahan diri lagi. Setelah ini aku akan menggantikanmu, kamu akan menggantikanku. Mereka bertukar kehidupan satu sama lain seperti waktu kecil. Demi pertukaran identitas yang sempurna ini, kedua saudari kembar telah mempersiapkan dengan matang. Pertama adalah mengganti gaya rambut. Miji menyambung rambut panjang, Mirai memotong rambut pendek. Setelah itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan keduanya, terutama kakak Mirai, mendaftar semua masalah di perusahaan, besar kecil dicatat untuk adiknya. Sebelum berpisah, keduanya bertukar telepon. Kakak berpesan kepada Miji yang sering membuat masalah berulang kali, harus menjaga sikap rendah hati, jangan membuat masalah yang merepotkannya. Ketika kakak naik bus ke desa,
rencana pertukaran kehidupan kedua saudari kembar itu resmi dimulai. Hari pertama berperan sebagai kakak di Seoul, Miji langsung harus menghadapi rapat tim. Miji tidak memedulikan pesan kakaknya, malah seenaknya duduk di posisi yang bukan miliknya di meja rapat, sambil mengambil cangkir kopi yang bukan miliknya. Rekan kerja semua melihatnya dengan tatapan aneh, seorang senior tertentu semakin tidak senang dengannya. Sengaja menyuruhnya menyampaikan pendapat tentang topik rapat. Orang yang cerdas semua tahu ini adalah sindiran, sengaja mempersulit Miji. Tapi Miji yang bodoh sungguh mencari jawaban di buku catatan kecil. Setelah selesai rapat, rekan kerja melontarkan ejekan, mengatakan Miji tidak mengerti sindiran ini, tapi Miji tidak peduli. Setiap hari hanya duduk di tempat kerja, hampir tidak melakukan apa-apa. Bosan ia bermain-main dengan mouse, menyusun folder di komputer menjadi bentuk hati. Ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, ia langsung melipat bangau kertas, menggambar komik kecil di buku catatan, sepanjang hari hanya menantikan hitungan mundur waktu. Tiba waktu pulang kerja, langsung tepat waktu dengan gembira pergi, malam hari tidak lupa mengirim pesan kepada kakak. Dengan senang hati mengatakan pekerjaan ini terlalu mudah, hihi, bekerja ini setahun pun bisa. Sementara di kampung halaman, Mirai juga sedang merasakan kehidupan adiknya. Awalnya Mirai masih khawatir ibu akan mengetahuinya. Tak disangka kedua saudari kembar itu terlalu mirip, bahkan ibu kandung pun tidak bisa membedakannya. Pagi-pagi sekali putri bungsu mewarnai lagi rambut pirangnya menjadi hitam, ibu hanya memuji putri akhirnya patuh sekali. Tapi Mirai tidak menyepelekan seperti adiknya, karena khawatir akan ketahuan, jadi siang hari ia lari ke perkebunan stroberi tempat adik sudah mendaftar untuk bekerja. Karena perkebunan berjarak 3 km dari rumah, Mirai terpaksa naik sepeda adiknya, tapi ia tidak pandai naik sepeda. Sepanjang jalan sepedanya oleng, penduduk desa yang melihatnya bahkan mengira ia minum arak. Di sini Mirai bertemu pemilik perkebunan, Sejin. Sejin berencana mencoba model pertanian organik baru, direncanakan mulai akhir bulan. Dalam seminggu sebelumnya akan membiarkan Mirai bekerja dengan caranya sendiri. Waktu bekerja juga terserah dia. Mirai belum pernah melihat bos yang seenaknya seperti ini. Dalam seminggu ke depan, Mirai ingin bekerja. Tapi sebagai pemilik perkebunan, Sejin malah tidak mengatur atau memberi perintah apapun, hanya berbaring di samping membaca komik. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Ia mengumpulkan kayu bakar memanggang ubi, terlalu santai ia pergi memancing di tepi sungai. Ada seorang bos yang tidak memberi tugas dan tidak rajin. Dalam seminggu ke depan, Mirai merasa baik. Sejin pun tidak perlu tahu Mirai bekerja atau tidak. Setiap hari tepat waktu langsung membayar upah harian sebesar 200.000 won padanya. Tapi tidak lama kemudian, hari-hari indah kedua saudari kembar itu akan segera berakhir. Di Seoul, melihat Miji palsu hanya tahu makan dan duduk saja, atasan memberinya pekerjaan perjalanan dinas. Miji yang sedang santai kebetulan ada pekerjaan, tidak perlu banyak berpikir, ia langsung menerima pekerjaan ini, anggap saja refreshing. Sesuai instruksi atasan, Miji datang ke sebuah restoran, tujuannya adalah membeli kembali sebidang tanah dengan restoran ini. Konon pemilik restoran adalah seorang nenek. Miji penuh percaya diri. Berurusan dengan orang tua adalah keahliannya, tapi baru sampai restoran, Miji sudah melihat nenek itu sangat galak, mengusir seorang pelanggan yang sedang minum. Salah satu pelanggan itu membocorkan kepada Miji bahwa nenek ini sangat aneh, tidak mengizinkan siapapun minum sendirian di restoran. Selain ayam tumis campur tidak ada hidangan lain. Miji mencoba sepotong, ayam tumis campurnya sangat lezat. Setelah makan, Miji memperkenalkan diri dan mulai berbicara tentang pembelian tanah, tapi belum selesai bicara, ia sudah didorong keluar oleh nenek itu dan ditaburi garam ke badannya. Nenek itu menolak menjual tanah, melarang Miji datang lagi setelah ini. Miji mulai gila, malam hari ia kembali mencari di komputer cara menghadapi pemilik rumah yang sulit. Setelah itu ia terus-menerus datang berkunjung berulang kali, tapi setiap kali ia ditaburi garam oleh nenek itu, dan langsung diusir keluar. Kini Miji benar-benar hanya ingin menangis tanpa air mata, menyesal telah menerima tugas gila ini. Kakak di kampung halaman, Mirai juga terlalu santai, dia tidak ada pekerjaan yang dilakukan sehingga terpaksa membersihkan gudang perkebunan. Selain itu, ia juga membuang kursi reot di depan pintu. Tak disangka malah dimarahi oleh Sejin. Sejin menjelaskan kepada Mirai alasan merekrutnya bekerja. Menganggap pelamar dengan berkas kosong seperti Miji entah tidak sungguh-sungguh atau tidak takut apapun. Merekrutnya tanpa memberi pekerjaan adalah sengaja menguji. Melihat dia termasuk jenis orang yang mana dari dua jenis di atas, Mirai kembali marah, mengkritik Sejin, bahwa yang namanya menguji hanyalah trik mempermainkan orang lain, menganggap dia tanpa sebab mengabaikannya, sembarangan menilainya. Itu adalah perbuatan tercela yang memalukan. Sejin sesaat dibantah oleh Mirai sampai terdiam tidak bisa berkata-kata. Hari-hari adik Miji di Seoul juga tidak mudah. Hari ini di jalanan Seoul, dia kebetulan bertemu Hosu. Hosu juga mengira orang di depannya adalah kakak Mirai, jadi dia menyebutkan kasus laporan internal perusahaan yang diajukan Mirai sebelumnya.
Saat itu untuk melindungi senior yang baik hati dan cantik, Mirae telah melaporkan atasan yang bertindak tidak pantas, tapi konon kasusnya belum masuk tahap penyelidikan. Mirae sudah menarik sendiri surat laporannya. Hosu berharap Mirae jangan menghindar, menawarkan diri untuk bertemu akhir pekan membicarakan detail, tahu adiknya berencana bertemu dan berbicara dengan Hosu. Mirae pun khawatir, suatu hari saat masih sekolah, kedua saudari melilit handuk setelah keramas, tidak bisa membedakan siapa adalah siapa. Tapi berdasarkan gaya rambut, Hosu tetap langsung mengenali siapa Miji. Meskipun kakak sudah meminta Miji tidak boleh bertemu Hosu untuk menghindari ketahuan, tapi Miji ingat perkataan Hosu jangan menghindar, memikirkan keadaan sulit kakaknya. Miji tetap merahasiakannya dari kakak, setuju bertemu Hosu. Tempat pertemuan diatur di sebuah restoran terkenal di internet. Namun setelah tiba, Miji menyadari restorannya terlalu bising. Mempertimbangkan pendengaran Hosu, Miji langsung menariknya keluar dari restoran, menuju tepi Sungai Han. Pertama kali melihat Sungai Han, Miji tidak bisa menahan kegembiraannya, buru-buru merekam video selfie singkat, lalu menarik Hosu pergi makan mie instan self-service di tepi Sungai Han. Makan mie instan di Sungai Han adalah impian kecil Miji sejak masih sekolah. Saat makan mie instan, Hosu bertanya apakah Mirae yang menarik sendiri laporan itu karena dirinya? Ternyata Hosu adalah pengacara yang bertanggung jawab atas kasus laporan itu. Sesuai prosedur perlu dilakukan penyelidikan eksternal terkait kasus tersebut. Hosu khawatir, jangan-jangan Mirae menarik laporannya karena takut kehilangan muka di depan teman sekolah lama ini. Dia menyarankan Mirae jangan pedulikan ini, berjanji akan berusaha sekuat tenaga membantunya. Mengingat perkataan kakak jangan campur tangan dalam kehidupan masing-masing, Miji terpaksa berbohong, menjelaskan penarikan laporan hanya alasan pribadi, tidak ada hubungannya dengan Hosu, menyuruhnya jangan terlalu memikirkannya. Sebaliknya, Miji sedikit khawatir pada Hosu, tahu dia terbiasa menyembunyikan isi hati, memang Hosu selalu menyembunyikan isi hati. Kala masih sekolah, dia jelas mendapatkan nilai sempurna, tapi masih tetap di kelas bersama Miji mengerjakan soal yang salah. Saat itu Miji sedikit bingung, Hosu memilih tetap tinggal karena PR atau karena dirinya selesai makan mie. Hosu menawarkan diri melihat air mancur pelangi ini, itu pernah menjadi keinginan bersama kedua saudari Mirae, bisa dilaksanakan bersama. Tidak bisa menebak maksud Hosu. Miji memilih menolak, tidak mengerti Hosu ingin melihat air mancur itu karena kakak atau karena dirinya. Di kampung halaman, teman yang membuka supermarket Kyubu salah mengira Mirae sebagai Miji, memanggil julukan Miji yaitu Candy. Candy adalah gadis kecil kesepian dan sedih di film kartun, juga julukan yang diberikan orang desa pada Miji. Semua orang bisa melihat Miji di luar optimis dan ceria, padahal menyembunyikan kesedihan dan isi hati. Malam itu kedua saudari kembar menelepon, Mirae menyebut julukan Candy, Miji malah terlihat santai, berbohong bahwa semuanya di Seoul baik-baik saja, agar kakaknya tidak perlu khawatir. Atasan memarahi Mirae karena sampai sekarang belum menyelesaikan tugas. Miji terpaksa membawa dokumen datang mengunjungi nenek yang sulit itu lagi. Tanpa jeda ia mengungkapkan semua keluh kesah di hatinya, ia dan nenek sama-sama manusia, hanya sedang menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Kenapa nenek harus memperlakukannya seperti itu? Meskipun tetap dimarahi dan diusir oleh nenek, tapi kali ini, Miji melepaskan keluh kesah, merasa sangat lega di hati. Hosu mengirim pesan mengajak Mirae bertemu, untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas perkataan Mirae semalam. Hosu telah mengumpulkan semua keberanian menolak kasus gugatan yang diatur senior, tidak ingin membantu orang biasa yang tidak bermoral dan menjengkelkan menyelesaikan masalah. Meskipun membuat senior marah, Hosu juga merasa lega dan nyaman seperti Miji. Saat ini, pemilik warung makan menelepon, berinisiatif menawarkan diri mengajak Miji datang besok, memutuskan untuk menghormati dan berbicara serius dengannya. Miji sangat gembira, ingin segera mengajak Hosu melihat air mancur pelangi, melihat gadis di depannya dengan wajah sangat gembira. Hosu tiba-tiba menyadari sesuatu, kamu adalah Yu Miji kan? Miji terdiam tapi tetap keras kepala menyangkal, mengingatkan Hosu, jangan bersikap seolah mengerti dirinya seperti itu. Hosu percaya, Miji diam-diam sedih, menyadari pintu hati Hosu yang baru terbuka sudah tertutup lagi secara diam-diam. Dalam ingatan Miji, dari kecil hingga besar, ia seolah selalu tidak bisa masuk ke hati orang lain. Saat kecil, di dunia ibu hanya ada kakak yang unggul. Saat sekolah, Miji bertemu Hosu dan menjadi teman sebangku. Lambat laun ia menyukai pemuda yang sering tertawa lepas dan sering bersembunyi menangis ini, tetapi kebahagiaan itu singkat. Tidak lama kemudian terdengar kabar Hosu dan kakak berpacaran. Sebelum ujian masuk universitas, Miji mengikuti pertandingan atletik paling penting dalam hidupnya. Tak disangka, saat berlari di tengah jalan malah melihat Hosu dan kakak berpelukan di sudut. Miji selalu merasa kakak adalah orang yang dicintai, sementara dirinya seolah tidak pernah diperhatikan siapapun. Sekarang di Seoul, Miji menyamar sebagai kakak datang ke restoran sesuai janji. Tak disangka, baru bertemu sebentar, nenek sudah menolak proposal perusahaan yang dibawanya, menjelaskan bahwa ia tidak berniat menjual tanah.
memanggilnya datang hanya untuk menunjukkan rasa hormat yang Miji inginkan. Di kampung halaman, Mirae menggantikan adiknya bekerja di perkebunan stroberi. Hari ini saat keluar, putra pemilik supermarket di desa, Kyunggu, seenaknya menyetir mobil mengantar Mirae ke tempat kerja. Mobil berjalan di tengah jalan, Kyunggu diam-diam berkata bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Lalu buru-buru melepas jaket luarnya, Mirae mengira Kyunggu mau berbuat cabul. Menasihati tidak berhasil sehingga buru-buru menutup mata. Tak disangka Kyunggu hanya ingin Mirae melihat tato tikus kecil yang ada di dadanya. Tahun lalu tikus yang dipelihara Kyunggu mati, tato ini untuk mengenangnya. Konon ide ini Miji yang memikirkan. Mirae pura-pura tahu mengangguk lalu buru-buru menarik kembali baju Kyunggu. Saat mengantar Mirae ke perkebunan stroberi, Kyunggu berkata nanti akan menjemputnya pulang kerja. Mirae berkali-kali menolak tapi Kyunggu secara tidak sadar menganggap dia pura-pura malu. Bagaimanapun, dulu Miji selalu menganggapnya seperti sopir pribadi. Saat ini pemilik perkebunan Sejin datang, tanpa basa-basi mengusir Kyunggu pergi. Kyunggu menjelaskan hubungannya dengan Miji. Dia adalah mantan pacar Miji. Sejin malah dengan santai menghadapi. Zaman sekarang mantan pacar lebih berbahaya daripada Miji. Berkat Sejin, akhirnya Mirae sementara waktu terlepas dari Kyunggu yang merengek. Hari ini, Sejin ingin memilih membeli bibit stroberi untuk perkebunan. Ini juga rencana Mirae. Sehari sebelumnya, Mirae telah menemukan kembali kursi yang Sejin hargai seperti emas. Dengan hati-hati, Mirae menyusun rencana pengembangan pertanian. Sejin juga bertekad untuk melihat Mirae sebagai mitra. Ia berencana untuk bekerja sama dengannya dalam bisnis pertanian. Sesuai rencana tertulis, langkah pertama dalam bisnis adalah memilih benih tanaman yang tepat. Sejin tidak mengerti apa-apa tentang benih tanaman. Ia sembarangan mencabut satu tanaman dan membuangnya. Mirae pun secara pribadi memberinya petunjuk, mengajarinya cara memilih benih yang cocok. Sejin mengenakan sepatu untuk menginjak lumpur. Namun, ia melihat Mirae yang berpengalaman sudah mengenakan sepatu bot karet. Setelah hari kerja pertama berakhir, Sejin mengantar Mirae pulang. Namun ia baru saja mendapatkan SIM, jadi saat mengemudi selalu melepaskan rem tangan dan kopling secara bersamaan. Bahkan nyaris membuat mobilnya meluncur menuruni bukit. Mirae sigap menarik rem tangan dan mengganti setir. Sejin sangat terkejut karena Mirae tidak bisa mengendarai sepeda namun sangat mahir mengemudi mobil. Besok Mirae harus ke rumah sakit merawat neneknya. Ia memutuskan lusa secara resmi bekerja bersama Sejin. Keesokan harinya, Sejin mendapati gudang pertanian bersih seperti baru. Ia teringat gambaran hari itu saat Mirae rajin membersihkan. Sejin menyadari bahwa pekerjaan Mirae tidak sia-sia. Lusa, Mirae akan datang ke pertanian menepati janji. Di depan Mirae, Sejin tanpa sengaja mengungkapkan perasaannya. Kursi tua penuh lakban, truk transmisi manual. Perkebunan stroberi terpencil ini sebenarnya semua ditinggalkan oleh kakeknya. Ketika kakeknya masih hidup, Sejin hanya melihat semua ini sebagai barang rongsokan. Sekarang orang terkasihnya telah tiada. Sejin perlahan belajar cara menghargai di tengah kehilangan. Setelah selesai bercerita, Sejin meminta maaf kepada Mirae atas kata-kata cerobohnya sebelumnya, dan berterima kasih padanya karena telah memilih untuk kembali ke pertanian. Melihat sepatu bot karet yang baru diganti Sejin, Mirae tersenyum tipis. Selama ini, ia selalu lemah dan canggung. Sepertinya tidak pernah ada yang peduli dengan kata-kata atau pikirannya. Kecuali Sejin, Miji di Seoul masih berusaha meyakinkan pemilik restoran untuk menandatangani kontrak penjualan tanah. Untuk melaksanakan rencana, Miji mengikuti, ingin mengetahui kesukaan nenek itu. Agar bisa mendekati nenek itu secara efektif, ia pergi ke pusat kebudayaan untuk ikut acara baca puisi. Mendengarkan bait-bait puisi sedih, Miji terjangkit emosi yang tak terlukiskan. Setelah kegagalan dalam lomba atletik, kesedihan dirinya sendiri pun tak kunjung mereda. Siapa sangka, karena ceroboh ia ketahuan oleh nenek itu. Karena khawatir kegiatan menguntitnya akan diadukan, Miji menghubungi Hosu. Hosu bilang tidak ada masalah besar. Setelah itu ia mencari informasi tentang nenek itu di internet, menemukan bahwa nenek itu ternyata adalah alumni sekolahnya. Sebagai seorang penyair yang agak ternama, sering berdonasi untuk sekolah. Hosu pernah menerima beasiswa atas nama nenek itu yang didirikan olehnya. Mendengar kata-kata ini, Miji mendapat ide lain, meminta Hosu menemaninya mengunjungi nenek itu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas bantuan nenek itu di masa lalu. Hosu terus menolak, tidak mau membantu Mirae secara terang-terangan. Sebaliknya, ia menyuruhnya mencari Miji, menganggap Miji pandai membuka hati orang lain. Miji semakin sedih. Di matanya, orang-orang hanya tertarik pada sorotan singkatnya untuk sementara saja. Keesokan harinya, Miji membawa seekor siput laut ke restoran, ingin memberikannya kepada nenek itu, memuji nenek itu karena berbakat dan berhati mulia. Mendengar kabar bahwa teman Miji mendapat beasiswa darinya, nenek itu kecewa karena anak-anak yang ia donasi selama bertahun-tahun tidak ada satupun yang datang menjenguknya. Mendengar nenek itu mengeluh di telepon bahwa perusahaan pembersih tak kunjung datang, Miji mendapat ide lain,
berinisiatif membantu nenek itu membersihkan rumah atas dan bawah. Nenek itu melihatnya dan malah tidak senang, memarahi Miji bahwa ia melakukan hal yang sia-sia. Setelah dimarahi oleh nenek itu, Miji bersuara lemah, menggaruk tangannya untuk menyembunyikan rasa cemasnya. Nenek itu melihatnya dan menghela napas, menyuruh Miji untuk tidak datang lagi di kemudian hari. Nenek itu membenci perusahaan tak bermoral itu. Melihat punggung nenek itu menjauh, sedikit harapan kecil Miji pun padam. Hal-hal buruk di masa lalu kembali memenuhi pikiran, diabaikan oleh ibu, dicampakkan oleh Hosu. Miji pun keras kepala melepas gips yang belum sembuh. Tetapi karena itu juga ia mengalami cacat seumur hidup. Sejak saat itu tidak bisa lagi ikut atletik. Sendirian di bus dengan hati yang sedih, Miji menerima telepon dari Hosu, mengajaknya keluar minum. Miji datang dan mendapati teman SMA-nya juga ada di sana. Teman yang dulunya akrab dengan Miji, Jiun, tetapi meninggalkannya. Kini di depan Miji, teman itu masih seperti dulu. Sengaja atau tidak sengaja merendahkan orang lain, menyombongkan pekerjaannya. Saat pertemuan berakhir, Jiun mencari alasan untuk hanya mau mengantar Hosu, tetapi tidak mau memberikan tumpangan kepada Miji meskipun searah. Miji menyerahkan pilihan kepada Hosu, mengisyaratkan dengan tatapan mata agar ia ikut naik kereta bawah tanah bersamanya. Siapa sangka Hosu tidak memilih pihak manapun, Jiun terpaksa mengantar Miji. Di dalam mobil, Jiun masih saja memuji diri sendiri sambil secara tersirat menyindir Miji. Ketika turun dari mobil, ia malah menginterogasi seperti menanyai kriminal, menyelidiki kehidupan pribadi Miji, ingin tahu mengapa Miji datang ke restoran ini. Saat bersih-bersih di siang hari, Miji lupa mengembalikan kunci restoran kepada nenek itu, makanya saat ini ia turun dari mobil di depan pintu restoran. Tetapi Miji tidak ingin Jiun melihat kesulitan dirinya atau kakaknya. Terpaksa berbohong bahwa ia adalah keponakan pemilik restoran itu. Suatu hari melihat pekerjaan Mirai tidak ada kemajuan, atasan memintanya minggu depan mengundang nenek itu datang ke perusahaan untuk berbicara secara resmi. Miji sangat cemas, tidak tahu bagaimana harus meyakinkan nenek itu. Jiun datang lagi menambah masalah, mengatakan bahwa ia sedang datang ke warung makan Miji. Untuk menghindari kebohongan terbongkar, Miji nekat berlari keluar warung, berusaha menarik Jiun pergi, tetapi tak disangka malah ketahuan oleh nenek itu. Dari mulut Jiun, nenek itu mengetahui kebohongan Miji. Awalnya nenek itu sangat marah, tetapi ketika menyadari Miji lagi-lagi menggaruk tangannya karena cemas, nenek itu berubah pikiran. Setelah itu, nenek itu terus berbohong membantu Miji, mengundang Jiun untuk datang lagi lain kali. Miji meminta maaf kepada nenek itu lalu berbicara tentang tugas yang diberikan perusahaan. Awalnya sudah siap mental untuk ditolak oleh nenek itu, siapa sangka kali ini nenek itu setuju, tidak ingin Miji dihukum karena dirinya. Miji terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada nenek itu, dalam hati mulai penasaran tidak mengerti mengapa orang tua yang keras kepala itu berubah sikap begitu besar, membuka hati kepadanya. Malam itu Miji kembali ke warung makan nenek itu, memergoki pemandangan nenek itu dengan antusias menjamu Hosu. Hosu di mulut tidak setuju tetapi diam-diam sepenuh hati membantu Miji, membawa hadiah terima kasih untuk berterima kasih kepada nenek itu atas beasiswa tahun itu. Larut malam di warung, Hosu jujur kepada Miji tentang baru saja mengundurkan diri, hanya karena ia ingin melakukan hal yang disukai, ingin membantu Miji sebagai pekerja lepas. Miji sama sekali tidak tahu Hosu telah begadang semalaman. Bayangan Mirai yang cerah merekah dalam benaknya, mengisyaratkan adegan keduanya pergi naik kereta bawah tanah bersama. Hosu sudah lama tergerak hatinya oleh Miji. Dulu setiap kali Miji belum keluar rumah, Hosu selalu sengaja menunggu di balik pintu, hanya untuk bisa pergi ke sekolah bersama gadis yang disukainya. Bagi Hosu, setiap suka dan duka Miji menyentuh hatinya. Di Seoul yang ramai dan sibuk, Miji baru saja menyelesaikan langkah pertama dalam tugas yang diberikan perusahaan, meyakinkan nenek itu untuk setuju datang ke perusahaan untuk berdiskusi, dan malam ini untuk membantu Miji. Hosu memutuskan mengundurkan diri dari kantor hukum. Miji tenggelam dalam kegembiraan, atasan di luar menyuruh para karyawan mengucapkan selamat kepada Miji, tetapi dalam hati sedang menunggu untuk melihat drama. Biasanya, para pemilik sering berjanji untuk datang menghadiri rapat terlebih dahulu, tetapi sebagian besar akan ingkar janji. Jika proyek dirusak oleh Miji, atasan akan punya alasan untuk mempersulitnya. Miji menguping pembicaraan atasan, dalam hati tidak bisa tidak cemas. Untuk mencegah hal tak terduga, Miji datang ke warung makan nenek itu. Untungnya nenek itu masih belum melarikan diri. Setelah periode waktu ini, sikap nenek itu terhadap Miji sudah jauh lebih baik, bahkan memberinya jeroan ayam yang enak, menyuruhnya membawakan sup ayam untuk Hosu. Miji membawa sup ayam ke rumah Hosu untuk menyelidiki tetapi melihatnya murung. Ternyata Hosu yang baru saja mengundurkan diri sudah terburu-buru mencari pekerjaan baru, tetapi hampir tidak mendapatkan tanggapan apapun. Sebelum Miji datang, Hosu terus memikirkan hal yang tidak-tidak. Ia tidak memiliki minat atau hobi apapun, saat senggang pun tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membuat Hosu tenang melalui masa pengangguran,
Miji mengajaknya ke toko kelontong membeli benang wol dan jarum rajut. Secara langsung mengajari Hosu merajut spons cuci piring yang cantik. Perasaan merajut benang seperti meditasi tangan, Miji berharap Hosu bisa melepaskan diri dari kecemasan melaluinya, percaya bahwa selama setiap tusukan jarum dirajut, hidup pasti akan menyambut titik balik. Hosu memandangi gadis di sampingnya yang tampak berbeda dari biasanya, tidak mengerti mengapa Miji begitu baik padanya. Miji menghindari topik, masih mengalihkan pembicaraan seperti biasa, menyuruh Hosu untuk bersantai. Beberapa hari berlalu, Hosu sudah merajut banyak spons cuci piring, sekalian memberikannya satu kepada rekan kerja lamanya. Mengetahui bahwa seorang teman yang mengajari Hosu merajut, rekan kerja itu seolah melihat isi hatinya, dan sekalian mengingatkannya bahwa ini adalah fase ambigu yang khas antara teman. Hosu tidak menganggapnya begitu. Hari itu ia menerima pesan aneh, mengajaknya datang ke toko peralatan dapur. Dalam perjalanan Hosu bertemu nenek pemilik restoran, tetapi Miji tak kunjung muncul. Hari ini Miji tadinya berencana membantu nenek itu memilih kulkas. Miji ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Hosu pun mengajukan diri berjalan-jalan dengan nenek itu, membantu nenek tua itu memilih kulkas yang cocok. Nenek itu semakin hari semakin menyukai Hosu, memutuskan untuk menjadikannya perwakilan hukumnya. Setelah ini semua negosiasi dengan perusahaan Miji, Hosu akan menangani masalah hukum. Hosu sementara mengesampingkan persahabatan, memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, berpesan kepada Miji untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk rapat, membuat Miji marah dan pergi meninggalkan restoran. Hosu menerima telepon dari teman sekolah Jiun. Pertemuan sebelumnya, meskipun Jiun mengejek Mirai yang suram, tetapi ia terus teringat Hosu, jadi ingin mengundangnya ikut reuni akhir pekan, tetapi tidak memberitahu Miji. Jiun bercerita bahwa ada desas-desus Mirai tahun itu gagal dalam ujian pegawai negeri. Orang yang pada dasarnya tidak pandai berkomunikasi seperti dia malah menderita kecemasan sosial. Miji merebut telepon, tanpa sepatah kata pun atas nama Mirai menyatakan sikapnya bahwa ia pasti akan datang ikut reuni. Ia tidak ingin kakak perempuannya digosipkan orang lain di belakang. Akhir pekan, hari reuni pun tiba. Dalam pesta, para teman sekolah berbincang tentang situasi terkini masing-masing. Di antaranya ada yang menikah dan punya anak, ada yang hidup lumayan. Kesamaan mereka adalah semua menyebut Miji. Dulu Miji ikut atletik, teman-teman sekolah semua mengira dia akan menjadi bintang baru di dunia olahraga, akan menjadi orang paling sukses di antara teman sekolah. Tetapi kini mendengar kabar Miji bekerja sebagai petugas kebersihan di kampung, menjadi kuli angkut di supermarket, teman-teman sekolah mengubah nada suara, mencemooh hidupnya benar-benar hancur. Cemoohan di sekitar membuat Miji merasa seperti duduk di atas bara api. Setelah keluar dari tim atletik, teman-teman sekelas juga diam-diam membicarakannya. Di tengah tawa dan cemoohan yang riuh, Hosu tiba-tiba angkat bicara membela Miji. Teman-teman sekolah baru saat ini mengubah topik. Ketika pertemuan berakhir, seorang teman pria meminta kontak Mirae. Sebenarnya ia ingin mengejar Mirae. Melihat Mirae setuju untuk menghadiri pernikahan seorang teman bersama pria itu, Hosu yang berdiri di samping menunjukkan wajah tidak senang. Dalam perjalanan pulang, Hosu tidak menyembunyikan pikirannya. Ia bertanya pada Mirae mengapa ia tidak bereaksi ketika semua orang membicarakan Miji. Mirae tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi ia tidak tahu alasan sebenarnya Hosu marah. Teman sekolah mengirim foto kumpul-kumpul kepada Hosu. Hosu membuka satu foto yang memperlihatkan Mirae dan pria itu berfoto bersama. Malam ini pria itu sengaja mendekati Mirae, terus-menerus bersikap baik padanya. Mengingat gambar-gambar ini, Hosu merasa gelisah. Kata-kata rekan kerja lama muncul membuat Hosu merasa khawatir. Mungkin ia sudah jatuh hati pada Mirae. Di kampung halaman, kakak perempuan Mirae sedang menghadapi Sejin yang aneh. Agar Miji nyaman saat memetik stroberi, Sejin pergi ke supermarket membeli sebuah bangku kecil yang cantik. Dari pemilik supermarket, Sejin baru tahu Miji punya saudara kembar. Bahkan ia dengar Miji pernah menghilang tanpa alasan selama 3 tahun. Sejin mendengar desas-desus ia pergi ke Seoul. Saat memetik stroberi, Sejin benar-benar seperti anak kecil yang penasaran. Ia terus mengoceh sendirian tanpa henti. Penasaran dengan cerita 3 tahun Miji di Seoul, Mirae tidak mau membahas masa lalu adiknya. Buru-buru membawa bangku kecil menjauhi Sejin. Setiap minggu, Mirae selalu datang ke rumah sakit merawat neneknya. Perawat penasaran mengapa ia belum memotong rambut nenek itu. Dulu rambut nenek semua diurus oleh Miji. Perawat memuji bakti Miji, sekaligus membicarakan Mirae, menganggap kakak perempuannya hanya sibuk mengirim uang belanja ke rumah sedangkan sisanya tidak melakukan apa-apa. Mirae mendengar kata-kata ini merasa tidak nyaman di hati. Hari itu ibu tahu bulan ini Mirae belum membayar biaya rumah sakit nenek. Khawatir putri sulungnya mengalami masalah ekonomi. Mirae teringat masalah pembayaran biaya rumah sakit lalu bilang kali ini biarkan ia yang bayar. Ibu malah berbicara dengan nada tidak enak, merasa putri bungsu tidak punya banyak uang. Berteriak menyuruh Miji menyimpan uang itu, lalu langsung mengatakan ia dan kakak perempuannya tidak sama. Mirae diam-diam merajuk, hanya karena melihat dirinya terlihat glamor di Seoul.
padahal ibu sudah menetapkan bahwa ia harus mencari uang untuk menafkahi seluruh keluarga agar ada uang biaya rumah sakit nenek. Mirai menghubungi adiknya, berpesan kepada Miji mengirim sedikit gaji bulan ini ke rumah, sekalian beberapa hari lagi datang menjenguk nenek. Miji ingin mengganti hari lain karena hari itu ia harus rapat membicarakan masalah nenek itu dan perusahaan jual beli tanah. Kakaknya marah, memarahi Miji menganggap pekerjaan lebih penting daripada nenek. Miji juga kesal, "Kak, apakah begitu sulit bagiku merawat nenek untuk sementara waktu?" Kedua kakak beradik bertengkar di telepon, keduanya merasa dirugikan. Keesokan harinya, Sejin membawa setumpuk kardus berisi faktur pengiriman, berpesan kepada Mirai untuk mengirimkan beberapa stroberi kepada adik kembarnya Diso. Mirai menolak kebaikan Sejin, ia tidak punya teman, jadi adiknya juga sendirian. Sejin menganggap kedua saudara ini hanya peduli pada diri sendiri. Sejin mengucapkan kata-kata lugu, setidaknya kedua saudara itu bisa mendapatkan stroberi gratis. Melihat faktur pengiriman yang kosong, Mirai ragu-ragu. Bibi Hong di seberang rumah datang mencari, mengajak Mirai membuat selai stroberi bersama. Selama proses itu, ia menceritakan tentang pelajaran hidup. Hidup seperti buah stroberi. Setelah mencicipi rasa manis, sulit untuk terbiasa dengan rasa asam. Tetapi siapa bilang hidup yang asam itu tidak baik? Seperti stroberi asam cocok untuk dibuat selai. Setiap kehidupan punya arti dan tempatnya sendiri. Setelah mencoba selai stroberi, Bibi Hong menunjuk ke foto dirinya bersama putranya dan seorang gadis. Gadis itu berambut pendek, tetapi ia tetap mengenali bahwa itu adalah Mirai dengan segera. Mirai selalu begitu, di luar tampak keras kepala dan murung, sebenarnya berusaha menyembunyikan kelembutan dan kebaikan di dalamnya. Karena kata-kata Bibi Hong, Mirai akhirnya mengisi formulir pengiriman. Penerimanya adalah Mirai yang disayangi. Selai stroberi asam ini mengatakan dikirim untuk adik perempuannya yang menyamar dirinya. Lebih baik mengatakan Mirai mengirim hadiah untuk dirinya sendiri. Di Seoul, hari nenek itu datang ke perusahaan untuk rapat sudah tiba. Tetapi hari itu menelpon nenek itu bagaimanapun juga tidak bisa dihubungi. Miji datang ke restoran dan mendapati nenek itu terbaring tak bergerak karena terjatuh. Menyaksikan pemandangan di depan mata, Miji sejenak melakukan pertolongan pertama, seolah membangkitkan bayangan di hatinya. Untungnya Hosu tepat waktu campur tangan, membantu Miji memulihkan pernapasan dan membawa nenek itu ke rumah sakit. Kejadian nenek itu terjatuh membangkitkan kembali kisah-kisah lama yang tersembunyi di hati Miji. Setelah keluar dari tim atletik, Miji benar-benar terpuruk. Setiap hari hanya berada di dalam rumah, bersembunyi di kamar, tidak berkomunikasi, tidak terpapar cahaya. Waktu berlangsung selama 3 tahun. Inilah 3 tahun Miji menghilang dalam desas-desus penduduk desa. Suatu hari ibu tidak tahan lagi mengunci pintu, menariknya keluar untuk membangkitkan semangat. Miji menyalahkan ibu, langsung meluapkan semua kebencian terhadap ibu selama bertahun-tahun. Sebelum ia menyukai atletik, di mata ibu hanya ada kakak perempuan. Maka ibu dengan marah memukul Miji. Saat itu nenek yang menarik ibu keluar. Di depan nenek, air mata Miji meledak sepenuhnya. Ia tersesat, kehilangan arah, membenci diri sendiri. Nenek sedih melihat Miji tidak mempermasalahkan keadaan cucunya yang menyedihkan. Mendorong bahwa selama itu demi kelangsungan hidup, semua yang dilakukan demi cinta adalah sejenis keberanian. Dihibur oleh nenek, Miji perlahan pulih. Tetapi hari itu nenek tiba-tiba terkena stroke dan jatuh pingsan. Miji benar-benar panik, berlari keluar dalam hujan lebat, mengetuk pintu setiap rumah tetangga untuk meminta bantuan. Waktu berlalu sangat lama, tetapi untuk hal-hal yang telah berlalu, Miji selalu merasa menyesal. Jika tahun itu ia tidak panik, jika ia tenang menanganinya, maka nenek tidak akan melewatkan waktu perawatan terbaik. Ayah Hosu mengalami kecelakaan mobil, Miji jelas tahu hal ini tidak bisa menyalahkan Hosu. Hosu juga bilang kejadian yang menimpa nenek juga tidak bisa menyalahkan Miji. Dalam tatapan mata Hosu yang teguh dan lembut, luka di hati Miji perlahan sembuh. Di atap Miji menanyai Hosu tentang hal yang diragukan. "Mengapa kamu selalu melindungi Miji? Kalian juga tidak akrab." "Karena aku suka dia. Miji adalah cinta pertamaku." Miji buru-buru bertanya lagi, ia ingin tahu waktu Hosu menyukainya. Hosu hanya menjawab dimulai dari gunung di belakang sekolah. Miji tidak berani percaya, sepanjang hari tenggelam dalam pikiran yang kacau. Ingin bertanya secara jelas tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Keduanya datang ke rumah sakit menjenguk nenek pemilik warung makan yang terjatuh. Nenek harus dirawat, oleh karena itu urusan datang ke perusahaan untuk rapat telah diserahkan kepada pengacara Hosu. Mengenai waktu rapat, Hosu berencana menghubungi langsung atasan Mirai sendiri. Ia tidak ingin Mirai merasa canggung di tengah-tengah. Miji menatap Hosu. Hosu begitu peduli pada kakak perempuannya, bahkan bilang ia cinta pertamanya. Siapa yang percaya? Bilangnya begitu tetapi di hati Miji benar-benar penasaran. Ia ingat hari itu di gunung belakang sekolah sepertinya tidak ada hal istimewa yang terjadi. Hanya saja ia memapa Hosu yang sedang kesulitan berjalan menuruni gunung. Miji mengingatkan itu hanya persahabatan dalam kesulitan. Menyuruh Hosu jangan salah paham. Hosu menjelaskan bahwa jatuh hati pada Miji bukan saat turun gunung, melainkan dalam perjalanan mendaki gunung. Miji semakin bingung saat itu jelas Hosu sendirian mendaki gunung,
bagaimana bisa jatuh hati padanya. Hosu pun menjadi bingung. Teman-teman bergosip tentang ketidakjelasan antara Hosu dan kedua saudara kembar. Menganggap entah pandangan Hosu telah berubah, tidak lagi menyukai cinta pertama, atau ia sedang mencari bayangan cinta pertama pada kakak kembarnya. Hosu juga tidak bisa menjelaskan mana yang sebenarnya. Teman-teman lalu menyarankannya pulang untuk melihat apa yang terjadi. Cukup bertemu lagi dengan cinta pertama sekali lagi maka ia bisa langsung mengerti hatinya. Di kampung halaman, kakak perempuan Mirae telah memberi Sejin sebotol selai stroberi buatan sendiri. Sejin menghargainya seperti harta karun. Buru-buru memilih makanan pendamping selai di supermarket. Putra supermarket, mantan pacar Miji sangat kesal dengan hubungan keduanya. Langsung menawarkan harga tinggi ingin membujuk Miji kembali bekerja di supermarket rumahnya. Sejin sangat kesal, menyatakan Miji adalah mitranya. Setelah selesai bicara ia bahkan membanggakan sebotol selai stroberi yang diberikan Miji di depan Kyunggu. Kyunggu mengamuk, merajuk seperti anak kecil, menyuruh Miji membuatkan satu botol untuknya. Mirae tidak tenang dengan Sejin jadi malam itu ia secara pribadi mengajarinya mengemudi truk transmisi manual. Sejin masih polos begitu, bilang perasaan saat Miji berbicara sangat mirip dengan kakek kesayangannya. Saat turun dari mobil Sejin menyebutkan acara minum teh sore yang akan datang. Menunggu oven yang ia beli datang maka ia akan mengundang Mirae ikut pesta minum teh sore. Keduanya sedang berbicara tiba-tiba Hosu datang membawa hadiah. Malam ini Hosu menuruti kata teman pulang ke kampung, ingin memastikan hatinya dengan mata sendiri. Hosu mengira orang di kampung adalah Miji. Ia mengingat kembali cerita mendaki gunung di sekolah dulu. Bagi Hosu, pendakian gunung itu adalah titik balik hidupnya. Karena kecelakaan mobil mengakibatkan cedera pada kaki, Hosu dengan tegas diperingatkan dokter untuk menghindari aktivitas berat seperti mendaki gunung. Namun kali kelas mengadakan pendakian gunung itu, Hosu malah bersikap keras kepala bersikeras ingin mendaki. Tetapi Hosu susah payah baru bisa mendaki ke puncak gunung, akhirnya juga mengungkapkan kelemahan dalam hati kepada Miji. Ia bersikeras mendaki, hanya ingin membuktikan dirinya masih hidup, masih punya kekuatan untuk melawan nasib malang. Saat itu Miji lah yang mengulurkan tangan kepadanya, membantunya berdiri dari tanah. Juga berkat dorongan Miji, Hosu melepas jaket luar. Untuk pertama kalinya di depan semua orang memamerkan bekas luka bakar di lengan. Juga untuk pertama kalinya, setelah kecelakaan berani menghadapi diri sendiri. Bagi Hosu sekarang, jika tidak ada pendakian gunung itu, mungkin ia tidak akan bisa memenangkan hidup. Setelah selesai bicara tatapan mata Hosu penuh gairah melihat ke arah orang di sampingnya yang ia kira adalah Miji. Mirae seperti duduk di atas bara api, seluruh tubuh sangat canggung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Di mobil kembali ke Seoul, Hosu membandingkan penampilan Mirae yang dulu dan malam ini lalu merasa bingung, tidak mengerti mengapa Mirae begitu berbeda dari yang dulu. Di desa beredar rumor tentang Mirae, para bibi mengatakan ia terlibat cinta segitiga, sekaligus dikejar oleh putra pemilik supermarket dan keponakan pemilik perkebunan stroberi. Beredar kabar kedua pria itu bertengkar hebat karena Mirae. Ibu sembarangan mempercayai rumor lalu menanyai putrinya tentang usia Sejin. Mirae marah, menyalahkan ibu terus menyebarkan gosip sembarangan, dulu ia sudah harus menanggung gosip yang serupa. Keesokan harinya, Sejin mempersiapkan dengan matang untuk acara minum teh sore, berniat berbagi bersama mitra Mirae. Siapa sangka Mirae malah memilih untuk mengundurkan diri, ia tidak ingin lagi diperbincangkan hangat oleh penduduk desa. Di Seoul, Mirae mulai gila karena pekerjaan. Hari ini atasan mendesak Mirae harus segera menulis laporan proyek penjualan tanah restoran. Mirae mencari ke seluruh internet, tetapi tak kunjung menemukan layanan penulisan sewa yang relevan. Mirae seketika cemas berguling-guling di tempat tidur. Siapa sangka keesokan harinya saat bekerja, Mirae tiba-tiba menemukan seseorang diam-diam meletakkan dokumen referensi proyek di atas mejanya. Jelas ingin membantunya secara diam-diam. Setelah melihat ke seluruh kantor, tatapan Mirae berhenti pada rekan kerja pria Tail. Sebelumnya Tail juga pernah membantunya, ia yakin kali ini dokumen itu juga dibawa oleh Tail. Di bawah desakan Mirae yang terus-menerus, Tail mengaku tetapi mengatakan bahwa menyediakan dokumen itu hanya pekerjaannya. Tail mulai bertingkah aneh, berbohong bahwa ia sedang mengalami masalah kesehatan fisik dan mental. Berkat Tail membantu mencari laporan proyek penulisan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, Tail bekerja sangat efektif. Seketika mengumpulkan semua dokumen dan menyerahkannya kepada Mirae. Mirae mencetak dokumen itu, begadang mempelajari istilah-istilah profesional yang indah di atasnya. Susah payah baru mengerti arti KPI dan cara menulis daftar isi laporan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Mirae mengundang Tail makan enak dan tidak lupa bertanya ingin tahu mengapa Tail membantunya berkali-kali seperti ini. Pria itu hanya berkata karena dulu Mirae juga pernah membantu
membantunya. Mirae menelepon kakak perempuannya untuk menyelidiki tentang Tail. Ia curiga Tail diam-diam menyukai kakaknya. Namun Mirae memiliki kesan yang sangat sederhana tentang Tail. Sepertinya keduanya bahkan belum pernah berbicara satu sama lain. Mirae menyebutkan tentang Hosu pulang kampung hari ini dan membicarakan tentang kegiatan mendaki gunung di sekolah tahun itu. Mirae juga mengingat kembali cerita lama, berbicara tentang kakak perempuannya dan Hosu berkencan. Siapa sangka Mirae menjelaskan ia dan Hosu tidak pernah berkencan dalam lomba atletik adiknya waktu itu. Mirae sakit mendadak makanya jatuh ke pelukan Hosu. Setelah itu, karena ujian masuk universitas akan segera tiba, agar tidak terpengaruh oleh urusan di rumah sakit, Mirae meminta Hosu membantunya menyembunyikan masalah sakit. Mengetahui kebenaran, Miji kembali mengamuk. Ternyata hal-hal yang selama ini mengganggu pikirannya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ternyata ia begitu pemalu dan lemah. Karena tidak berani bertanya dengan jelas, itu berujung pada penyerahan Hosu dan bahkan hampir seluruh hidupnya. Sebagai pengacara yang mewakili 3 pemilik restoran, Hosu datang ke perusahaan Mirae untuk menghadiri rapat. Namun, ia mendengar beberapa rekan kerja berbisik tentang Mirae, mengatakan ia merayu Tail sebagai seorang wanita tak tahu malu. Hosu angkat bicara membela Mirae dan memperingatkan rekan-rekan kerja itu. Jika mereka terus menyebarkan gosip tak berdasar, ia tidak akan segan menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Di dalam rapat, atasan ingin mengambil alih pekerjaan Mirae. Hosu justru membela Mirae, berhadapan dengan atasan tanpa bersikap sombong maupun menjilat. Setelah rapat, Miji mengejar ke lift untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan Hosu. Namun, Hosu tergagap, takut mengungkap isi hatinya yang sebenarnya, lalu segera pergi sebelum sempat menjawab. Hari itu, Hosu bertemu kembali dengan teman sekolah Jiun di restoran ayahnya. Jiun menyebutkan rumor saat mereka masih sekolah. Dulu, semua orang bergosip bahwa Hosu dan Mirae berpacaran. Hosu menepis rumor tak berdasar itu. Tahun itu ia dan Mirae hanyalah teman sekelas bimbingan belajar. Jiun melihat pikiran Hosu, tiba-tiba bertanya bagaimana Hosu memandang Mirae sekarang. Hosu tersedak saat minum, ia tidak dapat memahami perasaannya terhadap Mirae palsu. Karena dipermalukan oleh Hosu, atasan sengaja mempersulit pekerjaan Miji. Terus-menerus mencari kesalahan dalam laporan proyek yang ia tulis, membuatnya sangat frustrasi. Ia pergi ke bar untuk minum dan tenggelam dalam kesedihan lalu bertemu dengan rekan kerja Tail. Tail tahu betul tentang penulisan laporan itu. Mirae palsu sudah berusaha keras. Ia menyarankan jika Miji merasa sedih, sebaiknya ia istirahat sebentar. Namun, Miji menolak. Ia pernah melarikan diri dengan beristirahat dan mengurung diri di kamar selama 3 tahun saat itu. Saat itu karena nenek masuk rumah sakit, barulah Miji memberanikan diri keluar rumah. Di ranjang rumah sakit, nenek selalu menyemangati Miji, percaya bahwa dunia ini sama seperti nama Mijinya. Kemarin sudah berlalu, besok adalah masa depan, hari ini masih menjadi misteri. Nenek berharap Miji akan tabah menjalani hari ini, melangkah maju membawa harapan akan hari esok. Karena pesan nenek, Miji sudah berusaha bertahan sampai hari ini, tapi kini teringat laporan yang gagal, serta perihal menghindar dari atletik dan perasaan di masa lalu. Miji menangis terisak-isak, seolah sepanjang hidup ini ia hanya menjadi seorang desertir. Larut malam Hosu menerima telepon dari Mirae palsu. Pergilah Hosu. Ia buru-buru datang dan melihat gadis itu sedang mabuk berat. Karena mabuk, Miji secara tidak sengaja mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. "Hei, kamu, kenapa kamu sebentar panas sebentar dingin membuatku pusing dan sulit mengerti?" Di depan Hosu, Miji berbicara tanpa henti, bercerita tentang pendakian gunung di masa lalu, meminta Hosu sekarang mengatakan semua yang ada di hatinya. Hosu akhirnya mengakui, dulu ketika ia mengerahkan seluruh tenaganya mendaki gunung, semua orang sudah turun gunung. Kecuali Miji. Miji selalu menunggu di puncak gunung sambil melambai ke Hosu, hanya karena ia percaya bahwa Hosu pasti akan bisa mendaki sendiri. Justru karena penantian dan kepercayaan dari Miji inilah, ia sudah bergetar mendengar hati Hosu. Perasaan Miji sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. "Aku juga pernah menyukaimu." Keesokan harinya, Miji bangun tanpa mengingat apa-apa. Ia mendapati dirinya tidur di ranjang Hosu. Sayangnya, semua yang Hosu katakan pada Miji tadi malam, Miji lupakan seluruhnya. Saat sedang panik, Hosu pulang dari luar membawa obat peredam mabuk untuk Miji. Untuk menghindari Hosu menemukan identitasnya, Miji buru-buru menjelaskan bahwa masalah tadi malam adalah karena mabuk, mengatakan bahwa ia sering bicara omong kosong setelah minum. Hosu malah sangat tenang, mengatakan bahwa ia sudah membereskan semuanya dengan baik, menyuruh Miji agar tenang. Saat Miji pergi bekerja, Hosu sedang memilah sampah. Melihat botol obat peredam mabuk yang diminum Miji yang ada di tangannya,
Hosu tak henti mengingat kejadian tadi malam. Saat itu di bawah desakan pertanyaan Miji, Hosu berusaha tetap tenang, tidak menjawab identitas orang yang disukainya, ingin menunggu Miji sadar lalu berbicara. Miji malah semakin mendekati Hosu. Saat itu Hosu hampir menyerah. Saat sedang mengenang, teman sekolah Jiun menelepon Hosu, meminta bantuannya. Hosu baru tahu setelah datang kalau Jiun hanya memintanya memotret makanan. Jiun diam-diam menyukai Hosu, mengusulkan besok ingin makan bersama Hosu. Hosu tidak enak menolak. Malam hari Hosu datang ke bawah kantor Miji untuk mengantar tas yang Miji lupakan hari ini. Melihat Hosu dan Jiun bersama dan terlalu akrab, Miji merasakan ketidaknyamanan dalam hati. Ia kini semakin tidak bisa menebak pikiran Hosu yang sebenarnya. Malam harinya kedua saudara kembar itu saling menelepon. Mirai menyebutkan bahwa ia baru saja mengundurkan diri dari perkebunan stroberi, jadi ia berencana minggu depan akan bertukar kembali dengan Miji. Mungkin sudah saatnya mereka berdua kembali ke kehidupan semula. Menyadari waktu untuk kembali ke kehidupan nyata sudah dekat. Miji menuliskan rencana untuk minggu depan, diantaranya yang paling penting adalah harus menyelesaikan dengan tuntas masalah dengan Hosu, dan juga membereskan kekacauan yang tersisa dalam pekerjaan. Hari itu pengacara Lee, senior Hosu, datang menemui Miji. Pengacara Lee bekerja sama dengan perusahaan Mirai sebagai pengacara yang mewakili kasus akuisisi restoran nenek itu. Saat bertemu, pengacara Lee memberikan dokumen rahasia kepada Miji. Isinya adalah dokumen proyek tentang rencana rel kereta layang. Ternyata perusahaan berencana membangun rel kereta layang di dekat tanah restoran nenek. Pengacara Lee mengingatkan Miji, dokumen ini benar-benar rahasia. Sebelum akuisisi selesai, sama sekali tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, termasuk nenek pemilik restoran. Hari ini nenek pulang dari rumah sakit jadi Miji datang menjemputnya. Di gerbang rumah sakit, nenek mengungkapkan rasa terima kasih kepada Miji. Jika bukan karena Miji tepat waktu menemukan nenek terjatuh, nenek mungkin sudah bertemu malaikat maut. Saat itu Hosu datang menjemput nenek bersama dengan teman sekolah Jiun. Beberapa orang bersama-sama pergi ke restoran nenek. Miji sedikit memperhatikan kehadiran Jiun dan Hosu bersama. Karena hal itu ia jadi sedikit terganggu dalam hati. Jiun terus terang mengatakan kepada Miji bahwa ia tertarik pada Hosu, ingin melangkah lebih jauh dengannya. Oleh karena itu ia meminta pendapat Mirai. Di mata Jiun, ia dan Mirai selalu menginginkan hal yang sama, mulai dari kuliah hingga pekerjaan, seolah-olah keinginan keduanya sama. Yang berbeda adalah keinginan yang selalu gagal diraih Jiun, selalu berhasil dicapai Mirai. Contohnya perusahaan milik negara tempat Mirai bekerja, Jiun juga pernah berusaha keras untuk masuk. Mirai mencoba menghibur, Jiun malah mengatakan bahwa keadaannya saat ini terlihat baik, tetapi kenyataannya tidak terlalu baik. Kenyataannya Jiun hanyalah karyawan kontrak perusahaan. Sebentar lagi saat kontrak berakhir ia akan menghadapi pengangguran. Namun kali ini Jiun menyatakan, ia akan berusaha sekuat tenaga mendapatkan Hosu, tidak mau bahkan orang yang disukainya juga direbut Mirai. Mirai mencoba bertanya pada Jiun alasan menyukai Hosu. Jiun menjawab dengan sangat terus terang tentang hal ini. Awalnya, ia hanya tertarik pada status pengacara Hosu, tetapi setelah interaksi baru-baru ini ia menemukan bahwa Hosu yang di luar terlihat dingin dan menjaga jarak, sebenarnya di dalam baik hati dan hangat. Bahkan dalam hal asmara sedikit canggung, seperti orang bodoh yang polos. Mirai sedikit terkesima, mengagumi keterus-terangan dan keberanian Jiun. Jika saat itu ia juga berani seperti Jiun, apakah ia dan Hosu bisa memiliki kenyataan yang berbeda? Dalam perjalanan pulang, Mirai melihat Hosu dan Jiun berjalan bersisian. Mirai lagi-lagi merasa tidak nyaman, ia pun mencari alasan untuk berpisah dan berjalan sendiri. Hosu sama sekali tidak menahan, Mirai di dalam hati semakin sedih. Ia sangat ingin menggunakan identitas asli untuk bertemu Hosu, berbicara dan berbagi isi hati dengannya. Tetapi pada saat itu Mirai tidak berani melangkah keluar. Perasaan saling menyukai antara ia dan Hosu sudah menjadi cinta pertama. Kisah lama kini terulang kembali membuat Mirai cemas akan harapan tipis. Hosu sedang merapikan rumah, tidak sengaja menemukan sebuah jam di bawah ranjang, itu milik Mirai. Tadi malam di rumah Hosu, Mirai menggenggam jam terlalu erat saat tidur. Saat itu Hosu diam-diam melepaskan jam itu untuknya. Detik berikutnya, Mirai menggenggam erat jari kelingking ke tangan Hosu, melihat gadis di depannya yang sudah lama ia sukai. Dalam sekejap Hosu terdorong tidak memilih untuk menarik tangannya. Miji menerima telepon dari teman sekolah lama, mengundangnya untuk menghadiri pernikahan pasangan teman sekolah. Ia tahu Hosu akan pergi bersama Jiun. Miji dengan tegas menyetujui. Di pernikahan, menyaksikan Hosu dan Jiun berbicara berdua, Miji merasa kesal. Teman sekolah lama mengira orang di sebelahnya adalah Mirai, jadi di depannya ia berbicara tentang Miji dan mantan pacar Miji, Kyunggu, yang merupakan pemilik swalayan di kampung. Awalnya Kyunggu bermaksud mengajak Miji menghadiri pernikahan,
Teman sekolah lama itu mengejek, terus terang mengatakan jika mereka berdua datang maka semua orang akan punya tontonan yang lucu untuk dilihat. Mendengar itu Hosu marah besar, hampir berkelahi dengan teman sekolah itu di pernikahan. Miji berusaha keras melerai. Barulah Hosu pergi dengan marah. Miji penasaran hiburan yang dimaksud teman sekolah itu seperti apa. Teman sekolah itu lalu dengan jujur menceritakan padanya tentang wajah asli Kyunggu. Ternyata semua orang tahu Kyunggu menyukai laki-laki. Saat itu ia hampir saja menyatakan cinta pada seorang teman laki-laki. Tapi melihat teman itu ketakutan, Kyunggu buru-buru menutupi, berbohong bahwa ia hanya sedang latihan menyatakan cinta. Teman itu mengira objek pernyataan cinta Kyunggu adalah Miji. Hanya karena mereka berdua sehari-hari sangat dekat, Kyunggu mengikuti kata teman itu dan berbohong. Namun, tanpa diduga percakapan kedua orang itu salah dengar oleh Hosu yang berdiri di samping. Hosu menemukan Kyunggu menyukai laki-laki tetapi ingin menjadikan Miji sebagai tameng. Hosu mengingatkan, jika Kyunggu benar-benar menganggap Miji sebagai teman maka jangan menyatakan cinta, jangan menyakiti Miji. Tetapi saat itu di bawah hasutan teman itu, Kyunggu tetap melakukan tindakan yang tidak bisa diselamatkan, menyatakan cinta kepada Miji di depan semua orang. Saat itu adegan ini direkam oleh beberapa teman, mengejek Kyunggu. Hosu melihat itu lalu menghancurkan ponsel teman itu, dan berkelahi dengan teman itu di dalam kelas. Bagi Hosu, tindakan ini adalah untuk melindungi Miji, sekaligus membantu Kyunggu, tetapi sekarang teman itu justru mengkritik Hosu, mengatakan Hosu licik seolah-olah sok tahu. Kyunggu sama sekali tidak benar-benar berpacaran dengan Miji tetapi selalu menyembunyikannya. Melihat wajah teman itu yang seenaknya mengejek orang lain, Miji dengan tegas berdiri, memarahi teman itu terlalu kekanak-kanakan, memperingatkan dia agar lain kali bertemu Miji ingat untuk menjauh. Setelah memarahi teman sekolah itu, Miji mengejar keluar. Di jalan ia menelepon Hosu, menyuruh Hosu menunggunya. Hosu menyuruh Jiun pulang lebih dulu, tetapi Jiun malah mengingatkan nomor teleponnya menelepon bukan milik Mirae, melainkan Miji. Tak disangka Hosu mengatakan ia sudah tahu. Ternyata tadi malam saat Miji tidur nyenyak, ia hampir saja menyebut namanya sendiri. Hosu melihat itu lalu mencoba memanggil nama Miji. Ternyata Miji di depannya merespons dalam mimpi. Saat itu Hosu sudah tahu bahwa orang yang selama ini ada di sisinya selalu adalah Miji yang tak pernah ia lepaskan. Dan sekarang Hosu sedang menunggu Miji di perempatan. Melihat Miji terkilir pergelangan kaki karena berlari ke sana, Hosu segera menghampiri dan menggendongnya. Miji merasa iba pada Hosu. Selama bertahun-tahun Hosu demi membantu teman sekolah, merahasiakan Kyunggu, malah disalahpahami orang lain, dibilang berhati busuk, benar-benar bodoh. Miji berniat menunggu sampai minggu depan untuk mengakui kepada Hosu tentang dirinya dan saudara kembarnya yang bertukar identitas. Tetapi karena melibatkan saudara perempuannya, ia merasa canggung. Hosu sama sekali tidak keberatan, ia hanya berharap Miji bisa menghadapi segalanya dengan nyaman. Miji bersandar di bahu Hosu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya untuk Hosu. Sementara itu di kampung halaman, Mirae tampaknya juga menyambut cinta. Setelah mengundurkan diri dari pertanian stroberi, Mirae berniat menghapus semua dokumen terkait penanaman stroberi. Tetapi di benaknya selalu terlintas kata-kata Sejin. Mengetahui Mirae mengundurkan diri, karena tidak ingin mereka berdua digosipkan, Sejin mengingatkan Mirae gosip-gosip itu tidak benar, tetapi pohon stroberi yang ditanam di tanah itu adalah nyata. Mungkinkah di mata Mirae hal-hal nyata ini bahkan tidak sebanding dengan gosip-gosip hampa? Melihat Miji palsu ada di ruang tamu, Kyunggu menyetir datang untuk mengajaknya menghadiri pernikahan teman sekolah. Bahkan membual ia sudah memesan hotel dan memesan kamar suite. Mirae marah turun dari mobil memarahi Kyunggu keterlaluan. Menyadari reaksinya, Kyunggu akhirnya menyadari orang di depannya bukan Miji, melainkan Mirae. Malam itu Kyunggu bercerita kepada Mirae tentang orang yang disukainya. Mirae setelah itu baru kembali naik mobil Kyunggu. Kyunggu berjanji tidak akan mengungkapkan rahasia kedua saudara kembar itu kepada siapapun. Malam itu terjadi badai karena tidak melihat ramalan cuaca sebelumnya. Rumah kaca dan gudang Sejin rusak parah. Saat sedang khawatir Mirae tiba-tiba muncul, melihat badai terlalu besar. Mirae buru-buru menarik Sejin pergi. Sejin membawa Mirae ke rumah lama kakek. Karena jalan tergenang air Mirae malam ini tidak bisa pulang. Sejin penasaran bertanya kepada Mirae mengapa ia memilih kembali. Mirae hanya mengatakan karena ia tidak memikirkan tempat lain untuk pergi. Bagi Mirae, dunia ini palsu, hanya perkebunan stroberi Sejin yang nyata. Mirae membenci gosip penduduk desa, tetapi Sejin tulus padanya, aku juga cukup menyukai gosip tentang kita berdua. Mirae terkejut lalu perutnya berbunyi. Sejin buru-buru memasak mie instan untuknya, tetapi Mirae secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen di rumah Sejin. Ternyata Sejin pernah menjadi pemimpin tingkat tinggi sebuah perusahaan manajemen aset, adalah tokoh legendaris di industri.
pernah menggunakan cara yang kuat untuk menyelesaikan penggabungan dan akuisisi perusahaan. Mirai sangat penasaran mengapa Sejin yang seperti itu meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi dan kembali ke desa untuk mengurus perkebunan stroberi. Sejin malah bersikap misterius, bersikeras harus menunggu 2 hari lagi baru mau memberitahu Mirai. Bersamaan itu Sejin sangat penasaran, Mirai saat berbicara jelas-jelas sangat menyukai ekonomi dan keuangan. Lalu mengapa tidak mempertimbangkan bekerja di bidang investasi? Mirai sedikit bermuram durja, setiap orang punya kesulitan masing-masing. Baginya, memilih sesuatu seringkali memprioritaskan keluarga daripada dirinya sendiri. Sejin menggelengkan kepala, menganggap yang namanya keluarga hanyalah alasan. Kedua saudara kembar itu minggu depan akan bertukar identitas kembali. Mirai di Seoul sudah mengusulkan kepada Hosu, berharap minggu depan Hosu dan adiknya bertemu. Keduanya membicarakan dengan jelas semua yang sudah berlalu. Bagaimanapun juga adiknya adalah cinta pertama Hosu. Hosu hampir menyemburkan kopi, Mirai tetap tidak menyadarinya. Hosu sudah lama tahu tentang pertukaran identitas kedua saudara kembar itu. Setelah Hosu pergi, Miji menerima pesan dari teman sekolah Jiun. Mengajak bertemu, Miji datang ke restoran menunggu Jiun. Tak disangka, seorang wanita asing datang dan duduk di seberangnya. Wanita itu salah mengira Miji sebagai Mirai, dan begitu tiba langsung memaki-maki tanpa henti. Mengatakan Mirai tak tahu malu dan memperingatkannya untuk menjauhi suaminya. Miji bingung dan tidak mengerti apa-apa. Saat ini Jiun datang dan melepaskan Miji dari kesulitan, menyatakan bahwa orang yang duduk di sini bukanlah Mirai. Sejak pertemuan di restoran nenek, Jiun sudah menemukan kejanggalan dalam percakapan. Dari Jiun, Miji mengetahui rahasia tentang saudara perempuannya. Ternyata di perusahaan ada gosip bahwa Mirai punya hubungan pribadi dengan atasan. Wanita tadi adalah istri dari atasan itu. Kabarnya wanita itu sudah datang ke kantor mencari Mirai dan membuat keributan. Miji terlalu mengenal saudara kembarnya, tahu betul kakaknya paling benci perselingkuhan. Hal-hal mesum seperti itu tidak mungkin menjadi pelakor yang memalukan. Jiun tidak tahu detail spesifik, hanya mengirimkan Miji tautan tentang orang-orang di perusahaan yang membicarakan masalah ini. Mirai ingin membuka tautan itu, tetapi ia teringat bahwa saudara perempuannya tidak ingin ia ikut campur dalam kehidupan masing-masing. Jadi ia mengurungkan berniat nanti akan bertanya langsung kepada saudara perempuannya. Hari berikutnya Hosu kembali ke kampung halaman menemui Mirai. Ia mencoba menyelidiki apakah Mirai mengungkapkan identitasnya. Ia menyebutkan bahwa Mirai sebelumnya telah mencabut gugatan sebelum bertukar identitas dengan adiknya. Mirai menggugat seorang atasan di perusahaan dengan isi bahwa pihak lawan melakukan banyak tindakan tidak pantas padanya. Hosu ingin membantu Mirai, berharap ia menjelaskan situasi detailnya. Saat Mirai sedang ragu, ia menerima telepon dari ibu lalu buru-buru ke rumah sakit. Ia mendapati ibu dan ibu Hosu bertengkar, lalu keduanya jatuh dari tangga bersamaan. Karena ibu masuk rumah sakit, Mirai menelepon adiknya untuk kembali. Melihat Miji muncul, Hosu buru-buru berbisik memohon kepada Mirai, meminta Mirai berpura-pura bekerja sama dengannya, berpura-pura seolah ia belum mengetahui pertukaran identitas kedua saudara kembar itu. Mirai menurutinya, menggunakan namanya memanggil adiknya. Sejin datang ke rumah sakit melihat Miji dan terkejut karena kedua saudara kembar itu sangat mirip. Pertemuan adalah takdir. Sejin dengan polos ingin makan bersama mereka semua karena telah dibohongi oleh pertukaran identitas saudara kembar itu. Saat makan, Sejin banyak bercerita dengan Miji tentang pekerjaan dan jurusan Mirai di Seoul. Mengetahui Mirai belajar ekonomi, Sejin sekali lagi terkejut karena kedua saudara kembar itu bahkan memiliki kesamaan hobi. Miji menyebutkan perkebunan stroberi Sejin. Ternyata Sejin adalah cucu dari kakek itu. Saat kakek masih hidup, ia selalu memanggil cucunya anak kecil. Miji pun menggoda, ternyata Sejin adalah orang tua kecil yang agak berumur. Setelah makan, Mirai tiba-tiba mengusulkan kepada adiknya, besok mereka berdua akan bertukar identitas kembali. Miji sedikit panik, khawatir terburu-buru akan ketahuan celahnya oleh Hosu. Mirai malah mengingatkan adiknya, Hosu sudah lama mengetahuinya. Miji merasa sangat malu, kemarin ia masih berpura-pura menjadi kakaknya di depan Hosu. Saat ini Hosu datang, Miji sangat malu. Dalam kepanikan ia masih memanggil kakaknya Miji. Sesampai di rumah, ia langsung memeluk wajah berguling-guling di tempat tidur. Merasa dirinya harus menggali lubang dan bersembunyi. Hosu menunggu di luar rumah kedua saudara kembar itu. Terima kasih kepada Mirai karena tidak mengungkap Miji bahwa ia sudah tahu rahasia identitas mereka berdua. Mirai malah berwajah dingin, sedingin sampai Hosu gemetar. Saat ini Miji keluar dari pintu melihat Hosu buru-buru menghindar. Di antara keduanya menjadi sangat canggung. Tetapi di rumah sakit, karena kedua ibu berada di kamar perawatan yang sama, Miji dan Hosu tidak dapat menghindari pertemuan kembali. Miji mencari alasan untuk menghindari Hosu. Bahkan di saat-saat harus berbicara, pandangannya pun sengaja dihindari. Sementara itu di perkebunan stroberi, Sejin menganggap Mirai yang ia kenal adalah nona muda Seoul. Ia terkesima nona muda Seoul ini selain pintar, kepribadiannya juga sangat ramah. Sejin menyarankan Miji palsu agar tidak terlalu memikirkan keluarga.
Mau melakukan apa, lakukan saja, Mirae malah marah. Tidak semua orang bisa hidup seperti Sejin. Baginya, tanggung jawab keluarga adalah kenyataan yang nyata. Sejin tidak membantah dan mulai menceritakan kisahnya. Saat masih di sekolah menengah, Sejin tiba-tiba bersiap untuk ujian pegawai negeri. Awalnya ia berpikir melakukan itu demi kakek karena keluarga menanggung utang. Sampai kakek menyadarkannya bahwa itu semua hanya alasan. Sejin perlahan menyadari ia tidak melanjutkan studi di luar negeri melainkan belajar untuk ujian hanya karena takut akan harapan orang lain. Itu karena ketika dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti, ia sendiri masih sangat khawatir. Sedangkan tentang keluarga, itu hanyalah tameng untuk ia melarikan diri dari dirinya sendiri. Sejin berharap Mirae juga bisa melihat ke dalam batinnya yang sebenarnya. Percaya bahwa alasan nyata setiap orang membuat pilihan seringkali tidak datang dari orang lain, melainkan jauh di lubuk hatinya. Malam harinya, Mirae memikirkan kata-kata Sejin. Saat ini adiknya Miji menyela, tetapi Mirae malah menunjukkan ketidaksenangan. Ia berencana besok akan membicarakan lagi tentang pertukaran identitas mereka berdua. Keesokan harinya, Sejin tampaknya menyadari Mirae akan pergi lalu menjabat tangan mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun saat berbicara ia memanggilnya Mirae. Sepertinya sudah menyadari pertukaran kedua saudara kembar itu. Mirae akan pergi, Sejin pun mengatakan alasan sebenarnya ia mengundurkan diri dari perusahaan besar. Yang terjadi adalah pada saat itu, Sejin sedang memimpin rapat penting terkait hidup matinya perusahaan. Di tengah itu, kakek menelepon Sejin karena pekerjaan jadi tidak mengangkat telepon, tetapi kakek setelah telepon itu meninggal karena sengatan panas. Setelah kakek meninggal, sesuatu di hati Sejin hancur total. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri, kembali mengelola perkebunan kakek. Karena mengundurkan diri terlalu tergesa-gesa, saat itu di perusahaan tidak sedikit gosip beredar. Namun bagi Sejin, orang yang bersih dengan sendirinya akan bersih. Ia tahu betul apa yang paling penting sudah cukup. Besok adalah ulang tahun kakek. Kakek selalu suka memasak sup rumput laut pada hari ulang tahun, lalu mengajak cucunya melihat bintang. Sekarang kakek sudah tiada. Sejin pun berbagi sup rumput laut dengan Mirae. Melihat Sejin seperti itu, Mirae tersenyum tipis. Lapisan baju besi yang keras di tubuhnya seolah juga perlahan dilepas. Hari itu, Mirae datang menemui Hosu. Tidak lagi seperti sebelumnya yang membabi buta menolak bantuan Hosu. Hanya saja sebelum itu ia perlu menyelesaikan satu persatu masalah yang terpendam. Di bawah pengaruh Sejin, Mirae berani menulis surat pengunduran diri dan mencurahkan isi hatinya yang sebenarnya kepada adiknya. Sebenarnya ia juga sama seperti Sejin dulu, ingin kabur dari perusahaan yang ia benci. Namun karena takut tidak dapat menemukan tempat yang lebih baik, takut akan mengecewakan dirinya sendiri, khawatir menghadapi masa depan yang tidak pasti, makanya selalu ragu-ragu. Miji bertemu Kyunggu di depannya. Ia berpura-pura menjadi kakaknya, tetapi langsung ketahuan oleh Kyunggu. Kyunggu menyalahkan Miji karena mereka adalah sahabat terbaik. Masalah sebesar itu malah menyembunyikannya darinya. Miji bercerita kepada Kyunggu tentang kejadian akhir-akhir ini antara dia dan Hosu. Mengetahui Miji adalah cinta pertama Hosu, Kyunggu memastikan hal ini pasti berhasil. Seorang pria yang sampai sekarang masih mengingat cinta pertamanya, membuktikan bahwa ia tidak pernah melepaskannya. Miji kembali teringat akan hal-hal menyakitkan di masa lalu. Saat itu ketika gagal dalam kompetisi atletik, ia juga salah paham Hosu berkencan dengan kakaknya, lalu mengurung diri di rumah. Suatu kali Hosu mengajak Miji bertemu, ia akan pindah ke Seoul jadi ia berencana saat itu bersama Miji melihat pemandangan Seoul. Namun Miji terus terang menolak Hosu, menganggap Hosu mengasihaninya. Bahkan sampai sekarang, Miji masih tidak bisa memastikan Hosu suka pada dirinya yang buruk rupa, atau gadis yang suka tertawa, suka berlari, dan lincah itu, kini semakin sulit untuk melepas topeng Miji. Setelah kembali menjadi dirinya sendiri, Miji semakin tidak tahu bagaimana harus menghadapi Hosu. Kyunggu merasa cemas menggantikan Miji. Malam hari ia menemui Hosu, menyalahkannya karena terus membuat hati Miji menggantung. Jelas-jelas suka tetapi tidak mau menyatakan cinta. Hosu menjelaskan karena waktunya belum tepat. Setiap kali ingin mengungkapkan isi hatinya selalu menemui berbagai macam situasi. Ia ingin menunggu semua rintangan hilang baru menyatakan cinta dengan pantas. Kyunggu mengingatkan Hosu tentang ketulusan. Menyukai seseorang tidak pernah ada waktu yang sempurna. Kyunggu mengatakan sebuah kalimat yang membangunkan orang yang sedang bermimpi. Malam harinya, Hosu datang menemui Miji di rumah seberang. Langkahnya mantap menuju Miji dan menggenggam tangannya. Ia tidak berencana menunggu waktu yang disebut cocok. Kini ia mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Aku suka kamu, sudah lama sekali. Miji juga tanpa ragu memilih cara menjawab. Miji akan kembali ke Seoul. Saat ini ia bersemangat sekaligus ragu. Ia tidak mengerti apakah ia dan Hosu sekarang sudah bisa dibilang resmi berkencan. Hosu mengantar Miji ke stasiun. Miji ingin menanyakan keraguan dalam hatinya, tetapi kata-kata itu tertahan di mulut. Ketika berdiri, kedua orang yang baru saja mengungkapkan isi hati mereka masih belum tahu bagaimana seharusnya memperlakukan satu sama lain. Padahal tidak ada yang berpelukan, malah berjabat tangan seperti konferensi internasional. Di hari ibu keluar dari rumah sakit,
Hosu kembali ke Seoul. Ia malah melihat Miji dengan gembira berlari menjemputnya. Miji menarik Hosu berjalan-jalan kemana-mana. Saat beristirahat, Miji kembali punya ide. Ingin bertanya pada Hosu apakah mereka berdua sudah bisa dianggap pacaran. Tetapi karena malu, Miji terus ragu tetapi akhirnya tetap tidak bertanya dengan jelas. Karena tidak ada rencana sebelumnya, keduanya tidak tahu harus berkencan di mana. Jadi Hosu mengusulkan ke rumahnya. Miji memperhatikan Hosu membawa banyak barang dari kampung. Hosu menjelaskan hanya tidak ingin ibu khawatir. Miji juga karena itu teringat satu kejadian lama terkait Hosu. Dahulu, ibu Hosu ingin mengadakan upacara persembahan untuk suami dan ibu kandung Hosu. Sebenarnya ia bukan ibu kandung Hosu melainkan ibu tiri. Setelah ayah Hosu meninggal, ibu tiri mengabaikan larangan keluarga. Teguh membesarkan Hosu yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Namun terhadap keberadaan ibu tirinya, Hosu yang masih kecil pada dasarnya antipati dan menolak. Malam itu, melihat ibu tirinya mengadakan upacara persembahan untuk orang tuanya, Hosu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Siapa sangka, malam itu setelah ibu tirinya keluar, dia tidak kembali ke rumah untuk waktu yang lama. Saat itu Miji menerima telepon dari ibu Hosu, mengetahui bahwa ibu Hosu tidak bisa pulang malam itu sementara karena salah naik kendaraan. Miji mendatangi rumah seberang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Hosu, mengetahui bahwa ibunya sama sekali tidak meninggalkannya. Saat itu Hosu menangis dan Miji selalu berada di sisinya. Sekarang memikirkan kembali masa lalu, Hosu merasa sedikit terharu. Setiap kali dia merasa sedih dan kesal, Miji selalu riuh ramai memasuki hidupnya. Mendengar 3 kata riuh ramai, Miji pura-pura merajuk, berdiri, dan berniat pergi. Tetapi Hosu segera meraih tangan Miji. Dia suka penampilan Miji yang riuh ramai. Miji sekali lagi merasa detak jantungnya berdebar kencang. Hosu juga terkejut, mengeluarkan buku promosi tentang Seoul dari sakunya. Itu sudah dari 10 tahun yang lalu. Karena ingin berkeliling Seoul bersama Miji, Hosu secara khusus menyiapkannya. Miji berencana menggunakan buku promosi ini sebagai panduan. Sekarang mereka akan melakukan perjalanan yang belum terwujud 10 tahun lalu. Sinar matahari melimpah, keduanya berjalan-jalan di jalanan Seoul, membuka ponsel untuk swafoto, mengunjungi setiap rumah mencari kedai populer di internet dalam buku promosi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah banyak lokasi rahasia dari 10 tahun lalu sudah hilang. Saat makan bersama, Miji menyadari keheningan dan kelelahan Hosu. Mau tak mau mulai berpikir yang tidak-tidak, mengira Hosu memiliki suasana hati yang buruk karena diajak berkeliling kemana-mana olehnya. Hosu juga sedang memikirkan isi hati Miji yang sulit ditebak. Setelah menyadari Miji sedikit cemas, Hosu mengusulkan untuk pergi bersama membeli brosur edisi terbaru, untuk membuat rencana perjalanan yang benar-benar baru di masa depan. Kedua orang itu pun pergi ke pusat perbelanjaan. Di sini Hosu bertemu kembali dengan mantan rekan kerjanya di kantor hukum. Di depan rekan kerjanya, Hosu dengan alami memperkenalkan Miji sebagai pacarnya. Rekan kerjanya bertanya tentang pekerjaan Miji. Miji segera berbohong, berperan sebagai kakak perempuannya. Berbohong bahwa dia bekerja di perusahaan keuangan. Hosu kembali marah, bertanya pada Miji mengapa dia berbohong. Miji menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin Hosu merasa canggung di depan rekan kerjanya. Bagaimanapun juga, jika mengabaikan identitas kakak perempuannya, dia hanyalah seorang pengangguran. Hosu kembali meyakinkannya bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan Miji. Karena insiden kecil yang tidak menyenangkan ini, kencan mereka berakhir dengan ketidaknyamanan. Malam harinya ketika hendak tidur, Miji gelisah di atas ranjang, menyesal karena hari ini telah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Keesokan harinya Kepala Departemen Park kembali setelah menjalani pelatihan di luar negeri. Kepala Departemen Park adalah orang yang dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan kakak perempuannya di kantor. Miji sangat terkejut begitu melihatnya. Kepala Departemen Park yang ada di hadapannya terlihat sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Seketika, air mata yang tak bernama pun mengalir. Bersamaan dengan itu dia teringat kata-kata yang pernah diucapkan kakak perempuannya. Miji pernah bertanya pada adiknya, jika kamu bertemu seseorang yang sangat mirip ayah, apa yang akan kamu lakukan? Miji menjawab tanpa ragu sedikit pun, meskipun orang itu bukan ayah, tetapi hanya orang yang mirip ayah saja. Aku juga secara tidak sadar ingin dekat dengan orang itu. Memikirkan hal ini, Miji tiba-tiba menyadari alasan sebenarnya kakak perempuannya digosipkan. Saat ini Kepala Departemen Park datang mendekat, menyarankan untuk berbicara dengannya secara pribadi saat makan siang. Dalam percakapan tersebut, Kepala Departemen Park menyinggung proyek perusahaan yang sedang ditangani Miji. Proyek ini awalnya ditangani oleh Kepala Departemen Park, tetapi karena proyek tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi, risiko kegagalan besar, ditambah dengan rumor hubungan asmara antara keduanya, Kepala Departemen Park mengusulkan
bahkan berharap salah satu dari mereka, dia atau Miji, akan menarik diri dari proyek. Miji terkejut dengan kepala departemen park yang berbicara dengan sopan, penuh perhatian, seolah-olah selalu memperhatikan keadaannya. Menghadapi kepala departemen park yang bahkan memiliki kepribadian sangat mirip ayahnya, Miji melepaskan pertahanannya, memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut. Kepala departemen park memberi Miji hadiah kecil, yaitu penjepit buku berwarna biru, mengatakan itu adalah selera Miji, putrinya. Ternyata nama putri kepala departemen park juga Miji. Mendengar kata-kata yang penuh kasih sayang untuk putrinya dari atasannya, Miji mau tak mau teringat pada mendiang ayahnya. Ketika ayah masih hidup, dia juga sangat menyayangi kedua putrinya, memanjakan mereka sepenuh hati. Malam itu, Miji menelepon kakak perempuannya, menangis sambil menyalahkan kakak perempuannya karena tidak memberitahunya tentang kepala departemen park. Dia memahami kakak perempuannya lebih dari siapapun di dunia ini. Dia tahu jelas kakak perempuannya mendekati kepala departemen park bukan karena cinta, dan sama sekali tidak berniat berselingkuh dengan orang itu, tetapi hanya menganggapnya sebagai mendiang ayah. Miji juga berlinang air mata, meratapi dirinya dan adiknya adalah dua orang bodoh besar, jelas-jelas sangat merindukan ayah. Namun terus mempertahankan kekeras-kepalaan, tidak mau mengungkapkan isi hati kepada orang terdekat. Sementara itu Miji berjanji pada adiknya bahwa dia akan secara pribadi membereskan semuanya ketika kembali ke Seoul. Miji merasa lega setelah sekian lama, mungkin minggu depan dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Malam sepulang kerja, Miji mendapati Hosu sedang menunggunya di bawah gedung kantor. Belum menunggu Hosu membuka suara, Miji sudah terburu-buru meminta maaf. Dia telah berbohong kepada rekan kerja Hosu, sebenarnya sebagian besar karena belum siap. Kemarin ketika berjalan-jalan berkencan, Hosu diam sepanjang perjalanan, sepertinya merasa tidak senang berkencan dengan Miji, membuat Miji tidak bisa memastikan hubungan antara keduanya. Hingga Hosu memperkenalkannya kepada rekan kerja, barulah dia yakin keduanya adalah sepasang kekasih. Oleh karena itu dia sesaat tidak ingin pacarnya dipermalukan. Hosu menjelaskan, dia sangat senang dengan kencan kemarin, dia diam karena saat itu dia sedang sakit, merasa tidak enak badan, tetapi dia tidak ingin menjadi beban bagi Miji. Tidak ingin pacarnya saat memilih tempat kencan harus mempertimbangkan secara khusus kondisi kesehatannya. Setidaknya pada kencan pertama, dia ingin menjadi pacar yang normal. Setelah selesai berbicara, Hosu memberikan buku promosi Seoul edisi terbaru kepada Miji, kemudian dengan malu-malu mengulurkan tangan ke arah pacarnya lalu menariknya kembali. Miji tidak lagi ragu-ragu dan memeluk Hosu dari belakang. Hosu juga tidak lagi canggung dan memeluk erat pacarnya. Di kampung halaman, karena berniat meninggalkan perkebunan stroberi, Miji diam-diam meletakkan buku panduan menanam stroberi di depan pintu gudang, tanpa diduga Sejin memergokinya. Memastikan Miji berniat pergi, Sejin memutuskan membawanya naik gunung melihat bintang, membawa sedikit kegelisahan dan kegembiraan. Miji mengikuti Sejin naik gunung. Seperti yang dikatakan Sejin, di gunung bisa melihat banyak bintang. Keduanya bersama-sama melihat galaksi Bima Sakti yang berkilauan di bawah langit malam. Beruntung keduanya bertemu di pedesaan, jika di Seoul yang bising dan sibuk, mereka pasti akan saling melewatkan. Sejin bertanya pada Miji tentang rencana masa depannya. Miji menghela napas, meskipun sudah memutuskan untuk kembali ke Seoul tetapi dia masih belum memikirkan apa yang akan dia lakukan, masih merasa tidak jelas tentang masa depan. Sejin tetap mempertahankan ketulusan dan keterus-terangan seperti biasanya. Dia bersedia meminjamkan uang kepada Miji, juga bersedia membantunya. Jika Miji masih belum memikirkannya maka dia bisa tetap tinggal di kampung halaman, bersamanya melihat pertumbuhan stroberi. Perlahan memikirkan kehidupan yang tidak pasti, Miji tersenyum tipis, dia akan menganggap saran Sejin sebagai salah satu pilihan hidupnya. Beberapa hari kemudian Miji datang ke gudang Sejin, menemukan Sejin telah mengemas semua buku tentang keuangan dan berniat memberikannya padanya. Miji sedang senang ketika salah satu penduduk desa mengungkapkan kepadanya bahwa Sejin berniat pergi ke Amerika untuk bekerja dan sedang mencari orang untuk mengalihkan perkebunan stroberi. Miji teringat akan janji yang diucapkan Sejin tadi malam. Miji sempat sedikit bingung, orang yang juga bermasalah adalah Miji yang ada di Seoul. Malam itu, rekan kerja asing yang pernah berkali-kali membantu Miji sudah berada di bawah rumahnya, menyatakan ingin berbicara pribadi dengan Miji. Dalam percakapan, Miji terkejut menyadari Tai adalah adik dari orang yang menyatakan telah mengundurkan diri karena menuduh atasannya. Pada saat yang sama, kedua atasan dan kepala departemen park sedang makan malam. Dalam makan malam mereka menyebut proyek yang telah Miji putuskan untuk mundur. Dalam percakapan kepala departemen park menunjukkan jati dirinya, ternyata kelembutan dan kebaikan yang ditunjukkan pria itu di depan Miji hanyalah kepura-puraan. Dari kepala departemen park mereka mengetahui bahwa Miji memiliki seorang adik perempuan kembar. Dikombinasikan dengan perubahan aneh Miji baru-baru ini, kedua atasan mulai meragukan identitas aslinya. Untuk mengonfirmasi hal ini, atasan sengaja mengirim Miji ke ruang pemrosesan data,
memintanya menggunakan sidik jari untuk membuka pintu ruangan. Miji tertegun di tempat. Jika sidik jari diperiksa, identitas palsunya akan langsung terbongkar. Yang mengejutkan atasan adalah Miji berhasil membuka kunci pintu dengan sidik jari. Ternyata tadi malam dia mengetahui Sejin akan mengalihkan perkebunan dan bekerja di Amerika. Miji bertekad untuk kembali ke Seoul, kembali ke posisi dan identitas aslinya. Malam itu, Miji pergi ke salon untuk menyambung rambut panjang. Malam hari dia kembali ke apartemennya di Seoul, tetapi melihat adiknya Miji membawa seorang rekan kerja pria pulang. Tadi malam rekan kerja Taeyil menghubungi Miji. Dari Taeyil, Miji mengetahui tujuan sebenarnya Taeyil masuk perusahaan adalah untuk mengumpulkan bukti membantu kakak perempuannya. Karena dia bukan orang yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, maka saat ini dia sudah mengumpulkan cukup bukti. Taeyil berharap Miji bisa maju untuk membuat laporan. Miji berusaha meyakinkan kakak perempuannya, berharap dia tidak bersembunyi lagi. Mengetahui bahwa Taeyil adalah adik dari senior yang menuduh atasannya, Miji marah, menyalahkan adiknya karena ikut campur dalam urusannya. Dia mengira dirinya tidak bisa melawan atasan yang berkuasa, menyuruh adiknya mengurus urusannya dan tidak ikut campur dalam hidupnya lagi. Setelah selesai bicara, Miji mengembalikan ponsel yang semula milik adiknya. Pertukaran rahasia antara kedua saudara perempuan itu berakhir di sini. Keesokan paginya, Miji mendapati adiknya sudah pergi, mengembalikan ponsel karena uang dan hal-hal lain kepadanya karena bertengkar dengan kakaknya. Malam itu Miji datang ke rumah Hosu, bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Karena kakak perempuannya sudah kembali ke Seoul, Miji juga berniat kembali ke posisi aslinya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Namun Hosu ingin Miji tetap tinggal, karena sudah mengembalikan identitas aslinya, tentu saja dia juga punya hak memilih, tidak harus tinggal di kampung halaman. Meskipun demikian Miji masih ragu, dia tidak punya tempat tinggal di Solo. Siapa sangka Hosu tanpa sengaja berkata, ingin Miji tinggal di rumahnya. Miji dengan malu-malu setuju, di dalam benaknya mulai muncul pikiran-pikiran nakal yang menggemaskan. Anggap saja tempat ini seperti hotel, tunggu, tidak bisa menganggap tempat ini sebagai hotel. Setelah selesai mandi, rambut Miji masih sedikit basah. Hosu dengan penasaran mendekat, jarak terlalu dekat. Keduanya sedikit kesulitan menahan diri, mata Hosu berbinar, memuji Miji selalu terlihat cantik dengan gaya rambut apapun. Miji membenahi rambutnya, tak disangka Hosu memberinya ciuman. Suasana sedang bagus sehingga Hosu tidak bisa mengendalikan diri, mendekati Miji lebih dekat lagi. Karena terlalu gugup, Miji tiba-tiba berteriak berhenti, menyadari dia telah merusak suasana. Dia buru-buru memperbaiki, berjinjit ke arah Hosu. Hosu malah memegang wajah Miji, menanyakan apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Miji dengan panik menjelaskan, dia merasa dirinya sangat canggung. Bahkan tentang cara bernapas saat berciuman pun dia tidak tahu. Hosu dengan lembut mengungkapkan perasaannya, sebenarnya dia juga panik dan gugup seperti Miji. Khawatir Miji akan memperhatikan bekas luka di lengannya, tatapan mata Miji tulus, dia sama sekali tidak peduli. Dalam penghiburan satu sama lain, dua orang yang saling mencintai ini akhirnya menanggalkan kecemasan dan berciuman dengan penuh gairah. Keesokan harinya, Hosu harus pergi wawancara di kantor hukum baru. Miji membantunya memasang dasi dan menyemangatinya dengan antusias. Pada saat yang sama hari ini Miji juga memiliki jadwalnya sendiri. Dia berniat pergi menemui pemilik restoran, berencana menjelaskan tentang dirinya dan kakak perempuannya bertukar identitas kepadanya. Hosu menyemangati Miji yang sedang cemas, percaya bahwa kejujuran adalah jurus andalan Miji. Mendapat dukungan dari Hosu, Miji mendatangi restoran. Kemarin Miji sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya. Baginya, Nyonya adalah orang yang istimewa dalam hidupnya. Nyonya tersentuh dan mengungkapkan rahasianya kepada Miji. Ternyata Nyonya memiliki seorang putra yang sakit mental yang tinggal di panti jompo. Nyonya meminta bantuan Miji jika dia meninggal. Miji mau membantunya menjadi wali sah bagi putranya. Dan kini sebelum mempertimbangkan menjadi wali sah, Miji memberitahu Nyonya tentang rahasia pura-pura menjadi saudara kembar. Tak disangka Nyonya malah terlihat sangat marah. Bukan karena Miji menyembunyikan identitasnya, melainkan karena rahasia putranya yang tinggal di panti jompo diketahui oleh pengacara senior Hosu. Nyonya curiga Miji telah membocorkan rahasianya. Dalam kemarahannya, Nyonya menghancurkan kotak berisi kerang laut yang diberikan Miji dan meminta dia untuk tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Miji merasa tertekan, tetapi ketika bertemu Hosu dia berusaha tersenyum. Hosu mendapat tanggapan bagus tentang wawancara hari ini, hasil akhirnya masih belum ada. Tetapi Miji sudah sangat gembira dan segera menarik Hosu pulang untuk merayakan. Tengah malam, dia kembali memikirkan kata-kata kakak perempuannya bersama dengan teguran Nyonya. Kesedihan yang tak terlukiskan kembali meluap di hatinya. Oleh karena itu, dia melepas rambut sambungannya, kembali ke penampilan aslinya. Dia datang ke depan sofa Hosu. Dia ingin segera kembali ke kampung halaman. Dia selalu merasa bahwa dia diterima Nyonya hanya karena menyandang identitas kakak perempuannya. Sekarang semuanya sudah terbongkar, Miji merasa tidak punya alasan lagi untuk tinggal di Seoul.
Hosu tetap lembut dengan ringan memeluk Miji ke dalam pelukannya, menyuruhnya tidur nyenyak malam ini. Tunggu sampai pagi baru berangkat pulang. Keesokan harinya, Miji kembali ke kampung halaman lalu pergi ke perkebunan stroberi. Dia berniat menggantikan kakak perempuannya mengambil alih pekerjaan di perkebunan. Sejin sekilas sudah menyadari orang di hadapannya bukanlah Miji. Setelah Miji meninggalkan perkebunan, Sejin sudah mencoba menghubunginya. Tampaknya putus kontak dengan Miji membuat hatinya selalu kosong. Ketika memetik stroberi bersama Miji yang asli, dia sama sekali tidak fokus. Tidak tahu apakah masa depan akan pergi ke Amerika untuk bekerja atau memilih tinggal di perkebunan. Apalagi tidak yakin apakah di tempat ini masih ada alasan baginya untuk tinggal atau tidak. Ibu menyadari ekspresi wajah Miji. Akhirnya menyadari segalanya. Menemukan trik bertukar identitas kedua saudara kembar itu. Menanyakan pada putrinya mengapa merahasiakannya. Membuatnya merasa bukan ibu yang baik. Miji langsung mengungkapkan semua keluh kesah di hatinya. Mengeluh bahwa ibu telah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Mengetahui putrinya kembali karena khawatir padanya. Takut meninggalkannya sendirian sulit merawat nenek. Ibu meneteskan air mata. Dia tidak ingin putrinya menjalani kehidupan keduanya. Berharap putrinya bebas dan mandiri. Mengejar kehidupan yang diinginkan putrinya. Dalam tangisan ibu, Miji memeluknya erat. Kedua ibu dan anak akhirnya berdamai setelah sekian lama berpisah. Namun di Seoul, Miji masih harus menghadapi pilihan. Beberapa hari yang lalu, sebelum adiknya pergi, dia dengan marah melemparkan sebuah kartu. Miji memperhatikan inisial yang tertulis di sana merujuk pada senior pemberani Suyeon. Setelah Suyeon gagal melaporkan dan terpaksa mengundurkan diri, Miji menggantikan pekerjaan orang itu dan di perusahaan berkenalan dengan kepala departemen park, orang yang sangat mirip dengan ayahnya. Karena membantu Suyeon melapor, Miji saat itu diisolasi oleh rekan kerja. Hanya kepala departemen park yang peduli dan merawatnya. Akan membelikannya kopi, malam hari begadang lembur bersamanya, bahkan secara pribadi mengantarnya bekerja. Saat itu di hati Miji, kepala departemen park adalah seberkas cahaya dalam kegelapan. Di dalam dirinya, Miji melihat kehangatan seorang ayah. Sayangnya hati manusia sulit ditebak. Perlahan-lahan Miji menemukan wajah asli kepala departemen park. Suatu kali setelah pesta, kepala departemen park yang mabuk berat mencoba mencium paksa Miji. Miji panik lari keluar mobil. Kepala departemen park juga berlutut meminta maaf padanya di tempat karena menghargai senior yang pernah merawatnya. Miji tidak memperpanjang masalah, berkata kepada kepala departemen park bahwa anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. Berharap setelah ini keduanya tetap menjaga hubungan senior junior, karena tidak ingin memperkeruh hubungan. Miji terus membelikan kopi untuk kepala departemen park. Siapa sangka kepala departemen park yang palsu malah memfitnahnya. Rumor beredar di perusahaan bahwa Miji merayunya, berpura-pura menjadi pria terhormat, berkata tidak bisa menolak pendekatan Miji. Istri kepala departemen park mendengar rumor tersebut dan datang ke perusahaan. Dengan marah menampar Miji. Kejadian ini membuat seluruh perusahaan gempar. Tim pengawas turun tangan menyelidiki. Miji menjelaskan bahwa dialah yang dilecehkan, tetapi tim pengawas sama sekali tidak percaya. Terus-menerus menyalahkan Miji karena merayu pria yang sudah beristri. Menghadapi gosip dari mana-mana yang menyerbu, Miji tidak berdaya dan tidak bisa membela diri, hanya bisa lari dalam kepanikan. Beberapa hari ini Tail terus-menerus mengajak Miji bertemu. Masih berharap dia maju untuk menuntut keadilan bagi kakak perempuannya dan untuk dirinya sendiri. Di bawah bujukan Tail, Miji datang ke rumah Tail menemui senior Suyeon. Menurut Tail, kakak perempuannya telah mengurung diri di kamar selama setengah tahun. Miji merasa bersalah di dalam hati, sekaligus menasihati seniornya untuk melupakan masalah yang lalu. Mereka masih muda dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka Suyeon malah meminta maaf pada Miji, menganggap bahwa keputusannya untuk mengundurkan diri pada awalnya telah meninggalkan beban bagi Miji, merupakan tindakan yang memalukan. Mendengar permintaan maaf seniornya, hati Miji merasa tidak nyaman. Orang yang benar-benar salah masih berkeliaran dengan bebas. Sementara orang-orang yang menjadi korban malah membawa rasa bersalah, berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Malam itu kepala departemen park mencari Miji, menyarankan Miji untuk sementara waktu pergi ke cabang di luar negeri. Ternyata baru-baru ini di forum perusahaan ada postingan yang menuduh seorang atasan, menyebutkan insiden korupsi dalam proyek yang ditangani kepala departemen park. Melihat kepala departemen park di hadapannya yang berpura-pura hingga ekstrim, kata-kata Miji semuanya pahit. Dia tidak akan tertipu lagi. Menyadari Miji diam-diam merekam. Kepala departemen park yang palsu marah ingin merebut ponsel. Tak disangka Miji tiba-tiba muncul, mengayunkan tas ke tubuhnya, memberi pelajaran pada pria ini. Miji yang di samping menyemangati, menyuruh adiknya memanfaatkan saat tidak ada orang di sekitar untuk memukul beberapa kali lagi. Segala sesuatu menjadi heboh sampai ke kantor polisi. Sebagai pengacara yang ulung,
Hosu telah berdiri membela kedua saudara perempuan itu. Kepala Departemen Park masih berpura-pura tidak bersalah, berpura-pura menjadi korban. Tapi kali ini Miji sangat tegas. Dia menyatakan kali ini pasti tidak akan membiarkannya. Dia akan terus menuntut atas pelecehan dan fitnah pria munafik itu. Karena Miji bersikeras menuntut atasannya, pagi ini perusahaan telah memindahkan kepala Departemen Park ke departemen lain. Menghadapi pria munafik itu, Miji tidak lagi malu dan takut, tetapi membalas dengan senyum meremehkan. Tai terkejut dengan perubahan Miji. Miji sangat teguh. Kali ini dia tidak akan kalah. Karena keteguhan Miji, tim pengawas perusahaan telah turun tangan menyelidiki untuk kedua kalinya. Tim pengawas mengingatkan Miji karena dia mengajukan tuduhan pelecehan di tempat kerja. Selama masa penyelidikan Miji bisa mengambil cuti berbayar. Miji dengan tegas menolak. Jika dia menghindar, semua orang akan mengira dia melarikan diri karena memfitnah. Akan semakin tidak mempercayainya. Karena pilihan Miji, atasan datang ke kantor polisi untuk berkoordinasi dalam interogasi. Setelah semuanya heboh, akhirnya ada orang yang cerdas di antara rekan kerja yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menduga bahwa mungkin kepala Departemen Park benar-benar melakukan sesuatu yang kotor. Dengan cara yang tidak disengaja, keberanian Miji telah menjadi cahaya redup dalam kegelapan. Pulang kerja di malam hari, Miji dalam perjalanan menemukan Sejin mengendarai mobil sport mewah datang mencarinya. Sejin menjelaskan, untuk mencari Miji, dia sudah mencari ke separuh Seoul. Tidak meminta nomor kontak Miji dari Miji, karena dia percaya pada takdir bertemu di sudut jalan. Meminta Miji memberinya waktu sehari besok karena ada yang ingin dia katakan. Keesokan harinya Miji mengenakan jaket panjang, celana jeans dan sepatu hak tinggi muncul di tempat janji. Sejin tertegun menutup mulut karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Miji berpakaian kasual. Hari itu Sejin membawa Miji ke banyak toko. Ada toko bunga, restoran, bar, geleo. Setiap kali memasuki sebuah toko, Sejin dengan serius memperkenalkan Miji kepada pemilik toko bahwa dia adalah rekannya. Sejin menjelaskan pemilik toko ini semua adalah temannya. Mereka semua pernah menjadi karyawan perusahaan. Karena berbagai alasan berbeda mereka mengundurkan diri dan beralih ke bisnis. Di permukaan, teman-temannya sangat lancar setelah mengundurkan diri. Tetapi kenyataannya di balik pembukaan toko adalah kesulitan yang tidak diketahui siapapun. Teman-temannya semua telah mengalami kesulitan keuangan, toko tutup, dan hal buruk lainnya. Miji sangat penasaran, dari mana orang-orang ini mendapatkan keberanian seperti itu. Sejin berkata kepada Miji, setiap orang harus berjuang dari bawah baru bisa mendapatkan pijakan. Oleh karena itu, meskipun jatuh ke jurang pun mereka percaya bisa memanjat naik lagi. Miji mengerti bahwa ini adalah cara Sejin menyemangatinya. Pertemuan satu hari hampir berakhir, Sejin membawa Miji ke observatorium. Di tempat melihat bintang ini, Sejin bertanya pada Miji tentang pilihan. Beberapa hari yang lalu di kampung halaman, Sejin pernah berharap Miji tinggal di perkebunan stroberi. Saat itu Miji sudah setuju akan menganggapnya sebagai salah satu pilihan dalam hidup. Sejin belum memutuskan apakah akhirnya akan pergi bekerja ke Amerika atau tetap tinggal di kampung halaman. Sebelum mengambil keputusan, dia ingin mendengar pilihan Miji terlebih dahulu. Miji hanya berkata dia perlu menyelesaikan masalah di depannya baru akan memikirkannya. Sejin menatap Miji dengan tatapan penuh harap. Sekali lagi memberikan undangan, di jalan yang sedang Miji tempuh, apakah dia ingin terus bekerja sama dengannya. Hanya saja kali ini bukan perkebunan stroberi melainkan Amerika, dia ingin membawa Miji bersamanya. Adik Miji juga sedang menghadapi pilihan. Hari ini Miji membawa makanan enak ke rumah Hosu. Berterima kasih kepada pacarnya yang telah membantu sepenuhnya di kantor polisi tadi malam. Hosu kembali merajuk, wajahnya tampak berpikir, menyalahkan Miji yang sendirian menghadapi pria palsu itu. Hari ini Miji justru merasa sangat senang. Setelah ibu dan anak berdamai kemarin, ibu sangat berbeda dari biasanya, bahkan berinisiatif mendesaknya ke Seoul. Setelah mendapat izin dari ibu, Miji merasa tenang, jarang sekali memutuskan untuk tinggal di Seoul untuk sementara waktu. Tetapi di Seoul, Miji tidak tahu pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Ketika keluar makan bersama Hosu, Miji melihat restoran merekrut orang dan langsung maju bertanya. Tetapi setelah mengetahui restoran hanya merekrut pria, Hosu menghibur Miji agar tidak khawatir. Santai saja, karena di Seoul banyak peluang, Miji pasti akan menemukan pekerjaan yang benar-benar dia sukai. Miji sedikit bingung, sejak meninggalkan atletik, dia tidak pernah memikirkan hidupnya. Untuk menyemangati Miji, Hosu dengan ekspresi tegas, bertekad mencari berbagai kemungkinan di Seoul bersama Miji. Keduanya pergi ke perpustakaan, Hosu membaca buku, Miji malah diam-diam melihat iklan lowongan kerja di koran. Melihat iklan lowongan kerja bergaji tinggi langsung buru-buru menandainya. Hosu mengingatkan Miji untuk mencari informasi lowongan kerja di internet. Tak disangka, begitu membuka ponsel malah melihat berita yang berhubungan dengan pemilik restoran. Berita itu menyebutkan bahwa Nyonya telah mencuri identitas teman yang sudah meninggal, menyita harta hak cipta kumpulan puisi orang itu. Konon bahkan restoran itu juga milik temannya.
Setelah kejadian itu Miji dan Hosu mendatangi kedai ingin mengunjungi nyonya tua, tetapi nyonya malah menutup pintu dan menghindar. Karena khawatir kali berikutnya datang tidak akan bertemu nyonya, Miji mengobrak-abrik tempat sampah nyonya, menemukan surat panggilan dari kejaksaan. Meskipun nyonya tidak secara aktif meminta bantuannya, Miji tidak bisa mengabaikannya. Mengabaikan segalanya, dia membaca surat itu di depan Hosu, mendengar nama jaksa penuntut yang menangani kasus di surat itu. Hosu tiba-tiba menyadari, ternyata berita setengah benar setengah palsu ini adalah ulah senior di kantor pengacara. Karena jaksa penuntut di surat itu adalah teman dekat seniornya. Kenyataannya memang seperti yang Hosu duga, senior dan perusahaan tempat Miji bekerja telah bekerja sama untuk memaksa nyonya tua menjual tanahnya. Diam-diam menggali rahasia nyonya, selama bisa membuktikan nyonya telah mengambil identitas orang lain, maka kepemilikan restoran akan berubah. Karena efek opini publik yang ditimbulkan oleh berita tersebut, nyonya baru-baru ini mengalami nasib buruk terus-menerus. Tidak hanya jendela restoran dihancurkan, tetapi bahkan ketika datang ke panti jompo untuk membayar biaya perawatan putranya juga langsung ditolak. Menurut berita yang beredar, orang yang berada di panti jompo itu bukan putra nyonya, tetapi putra dari teman dekat yang nyonya palsukan identitasnya. Panti jompo telah mengetahui cerita nyonya, takut terlibat sehingga tidak mau menerima pembayaran nyonya. Miji muncul tepat ketika dia sedang memohon dengan suara rendah, lalu membantu nenek berbicara, menanyakan mengapa dia tidak berdebat seperti sebelumnya. Nenek itu menghela napas, mengatakan dia merasa inilah takdirnya. Miji bersikap tegas, meraih tangan nenek, berharap nenek tidak mudah menyerah. Dia berjanji akan menemani nenek melewati kesulitan, melihat gadis di depannya yang tulus dan antusias. Nenek itu terharu, memutuskan untuk menceritakan kisah lama dan kebenaran, mengakui nama aslinya kepada Miji dan Hosu. Namanya adalah Sangwol pada masa mudanya. Karena tidak banyak mengenyam pendidikan, Sangwol hanya bisa melakukan pekerjaan kasar, dan karena itulah dia sering disalahpahami dan diganggu oleh orang lain. Waktu itu hanya ada seorang gadis bernama Rosa yang berkali-kali membantu nenek, keduanya adalah yatim piatu, tetapi ada perbedaannya. Rosa adalah seorang jenius muda di wilayah itu, suka menulis puisi, bakatnya luar biasa. Perlahan-lahan kedua gadis dalam kesulitan itu menjadi sahabat karib. Namun lambat laun Rosa mulai memiliki teman-teman berpendidikan yang bisa diajaknya berdiskusi sastra. Di antara mereka ada seorang pemuda yang menjadi orang yang Rosa kagumi. Sangwol mulai menyadari ketidakbergunaannya, sejak saat itu menjauhi Rosa, berjuang sendirian. Dalam sebuah kebetulan, kedua sahabat masa lalu itu bertemu kembali di jalan, melihat Rosa menggendong anaknya yang masih merah, di tubuhnya terdapat luka-luka yang sulit disembunyikan. Sangwol tahu Rosa telah menikah dan mengambil pria yang mengaguminya, tetapi pria yang selalu memuji bakatnya itu berkali-kali menyakitinya secara fisik. Untuk melindungi temannya, Sangwol membawa ibu dan anak Rosa melarikan diri, tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Suaminya menemukan mereka berdua dan kembali ke kebiasaan lama, bertindak kejam terhadap kedua wanita itu. Dalam kemarahan, Rosa membunuh suaminya, setelah itu tetaplah Sangwol yang selalu melindungi temannya. Sangwol menanggung kejahatan pembunuhan, menggantikan Rosa masuk penjara, setelah dibebaskan, untuk bertahan hidup kedua wanita itu pergi ke Seoul untuk memulai lagi. Berdasarkan saling membantu, keduanya menghabiskan beberapa tahun di Seoul dan membangun fondasi dan memiliki restoran sendiri. Karena Sangwol memiliki latar belakang yang tidak baik, pendaftaran penduduk dan pembukaan rekening bank semuanya menggunakan nama Rosa, mereka mengira nasib mulai tersenyum pada mereka. Siapa sangka hidup menyambut kejutan kejam. Tidak lama kemudian Rosa menderita kanker, melihat nyawanya akan padam, agar putranya memiliki wali yang memenuhi syarat dan agar temannya hidup dengan baik. Rosa berpesan kepada Sangwol untuk melaporkan kematiannya lalu hidup di dunia dengan nama Rosa. Ini adalah seluruh rahasianya. Dia menyerahkan apa yang ditinggalkan teman baiknya kepada Hosu. Hosu memeriksanya dan menemukan di dalamnya terselip wasiat Rosa. Dalam wasiat itu Rosa bercerita tentang Sangwol dalam ingatannya. Di hatinya, Sangwol memiliki hati yang baik seperti orang bodoh. Untuk melindungi Sangwol seperti itu, Rosa telah menulis wasiat sejak lama. Notaris membuktikan semua yang ada atas namanya adalah milik Sangwol. Hosu bersemangat menemui nenek. Hanya dengan wasiat dan notaris Rosa, nenek bisa melewati kesulitan ini. Hari-hari berikutnya, Hosu sibuk membantu nenek menyelesaikan masalah hukum. Sementara itu, Miji menghubungi para mahasiswa yang pernah menerima beasiswa dari nenek. Berkat usaha Miji, banyak mahasiswa menulis petisi. Tidak lama kemudian nenek menerima kabar baik, polisi telah menghentikan kasusnya. Miji sangat gembira dan antusias, ingin Hosu memberikan kue untuk merayakannya. Hosu memberi kue, tetapi dalam perjalanan pulang dia tiba-tiba mengalami telinga berdening, sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang di seberang telepon. Bahkan suara Miji yang tepat berada di sebelahnya, dia sama sekali tidak mendengarnya. Hosu tiba-tiba mengalami telinga berdening, sementara kehilangan pendengarannya, hanya bisa mengandalkan gerakan bibir untuk mengerti apa yang dikatakan Miji. Takut ketahuan, Hosu buru-buru
justru mencari alasan untuk pergi menuju ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia diberitahu bahwa dia menderita tuli mendadak, pendengarannya rusak sangat serius, harapan untuk sembuh sangat tipis. Kabar buruk yang tiba-tiba membuat Hosu sangat putus asa, terutama ketika memikirkan Miji. Miji sama sekali tidak tahu tentang kondisi pacarnya. Nenek Rosa membuat kepiting yang diasinkan untuk Miji, berpesan agar dia dan Hosu memakannya bersama. Miji membawa kepiting asin ke rumah Hosu, menyadari Hosu telah mengganti kunci pintu. Saat terkejut, Hosu keluar dan membuka pintu. Miji ingin masuk tetapi dihalangi oleh Hosu. Ia mengira Hosu sedang tidak enak badan tetapi dibantah oleh pacarnya. Hosu hanya mengatakan hari ini dia terlalu lelah, berjanji pada Miji untuk bertemu lagi besok. Miji kesal, bergumam ingin menghabiskan semua kepiting asin itu sendirian, tetapi tidak tahu bahwa setelah menutup pintu, Hosu yang bersembunyi di dalam rumah saat ini sedang sakit telinga, sangat putus asa. Setelah menenangkan diri, Hosu mulai mempersiapkan situasi terburuk dalam kehidupan yang tidak menentu. Pertama, dia mendatangi seniornya di kantor hukum, meminta pihak tersebut untuk menerima kasus Mirae. Menurut Hosu, seniornya itu berpengalaman dan memiliki strategi, dialah pengacara yang dibutuhkan Mirae. Dalam kata-kata tulus Hosu, seniornya akhirnya menyetujui permintaannya. Hosu melanjutkan untuk menemui Nenek Rosa, menyerahkan kepadanya dokumen hukum terkait yang telah diselesaikan. Dan setelah berpikir, dia memberitahu Nenek tentang masalah telinganya. Meminta Nenek untuk tidak memberitahu Mirae, Nenek tidak bisa mengerti. Nenek itu percaya bahwa Mirae tidak akan meninggalkan Hosu karena hal itu. Hosu bersikap bahwa justru karena alasan itulah dia menyembunyikan dari Mirae. Mirae telah sangat sulit untuk bangkit kembali. Dia tidak ingin karena dirinya jadi membebani Mirae. Malam itu Hosu bertemu Mirae. Keduanya berencana makan bersama. Tetapi di perjalanan, Mirae selalu diam-diam memperhatikan kesehatan Hosu. Menyadari restoran yang dicari harus melewati tangga yang sangat tinggi. Mirae segera mencari alasan untuk pindah ke restoran lain. Sebelum makan, Mirae menunduk bergumam, bersemangat merencanakan perjalanan Seoul pertama dengan Hosu. Sementara Hosu harus memiringkan telinga menatap gerak bibir Mirae. Hati-hati membedakan setiap kata yang diucapkan pacarnya. Setelah makan, Mirae menyadari tubuh Hosu tidak sehat, berniat membatalkan tiket bioskop yang susah payah dibeli. Mirae selalu memikirkannya setiap saat sehingga Hosu bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal. Alasannya adalah mereka bukan berasal dari dunia yang sama. Jarak di antara mereka dalam segala hal terlalu besar, Mirae tidak percaya. Dia menyadari Hosu menyembunyikan sesuatu, ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah ragu-ragu, Hosu mengakui masalah telinganya. Jika keberuntungan tidak tersenyum, mungkin dia akan tuli seumur hidup. Mirae tidak bisa putus dengan Hosu karena hal itu. Dia berjanji akan belajar bahasa isyarat untuknya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan Hosu. Tapi Hosu terus terang mengatakan bahwa justru karena itulah dia semakin ingin putus. Selama ini Mirae selalu harus menahan diri, mengalah padanya karena dia memiliki kekurangan fisik. Memikirkan bahwa di masa depan Mirae akan menderita karena dia dan terus berkorban untuknya. Hosu tidak tahan. Mirae cemas hingga meneteskan air mata. Tetapi menghadapi pembalikan yang kejam dari Hosu, Mirae berdiri terpaku di tempat, tidak menahan sama sekali. Kembali ke apartemen kakaknya, Mirae akhirnya menangis terseduh-seduh. Dia sangat ingin menahan Hosu, tetapi kata-kata yang diucapkan Hosu malam ini mengingatkannya pada dirinya sendiri yang pernah harus menyerah pada atletik karena cedera kaki. Dia memahami rasa sakit dan harga diri Hosu lebih dari siapapun. Hosu juga sangat menderita. Melihat senyum yang digambar Mirae di telapak tangannya, air mata Hosu tidak bisa berhenti menetes. Setelah putus, Mirae tinggal di apartemen kakaknya. Tidak menangis tetapi berusaha tersenyum kaku. Hari ini, sahabatnya Kyunggu secara khusus datang ke Seoul untuk menemui Mirae. Meskipun cuaca dingin, ia menarik Mirae keluar, dengan senang hati mengantre di luar toko untuk membeli sepatu. Mendengar kabar Mirae dan Hosu putus, Kyunggu menertawakan Mirae, berniat diam-diam memotret momen memalukannya. Malamnya mereka berdua pergi ke tepi sungai Han. Di sini Mirae teringat pertama kali berpura-pura menjadi kakaknya dan bersama Hosu di sini. Dalam angin dingin, Kyunggu membeli ayam goreng dan bir, memberikan Mirae sepotong paha ayam. Memintanya menghabiskan paha ayam itu lalu pulang kampung bersamanya. Setidaknya di kampung halaman, Mirae punya keluarga, punya kakak. Mirae akan mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Kyunggu sangat khawatir pada Miji, takut dia sendirian di Seoul akan mengurung diri lagi di kamar seperti sebelumnya. Miji tiba-tiba menyadari Kyunggu menariknya keluar rumah adalah untuk memperhatikan perasaannya, untuk membantunya mengurangi rasa sakit karena patah hati. Kebaikan Kyunggu mengingatkan Miji pada masa lalu. Saat itu dia telah mengurung diri di kamar, tetapi lupa bahwa semua orang di luar peduli dan menunggunya. Oleh karena itu sekarang Miji berjanji, seberapapun sulitnya hidup, dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Akan berusaha hidup dengan baik dan juga berusaha hidup sebagai Mirae. Berkat bantuan tulus Sejin, Mirae menghubungi reporter, mengungkap tindakan korupsi atasannya dan melaporkannya ke Komisi Perdagangan yang Adil.
menyebabkan pemimpin tim yang bersangkutan ditangkap oleh komisi. Setelah menyelesaikan masalah yang tersisa, Mirae berencana mengundurkan diri seperti yang direncanakan. Sejin tidak mengerti keputusan Mirae, menganggapnya harus tinggal untuk melihat pertunjukan yang bagus, menyaksikan sendiri orang-orang itu dihukum. Tetapi Mirae melihat dengan jernih, jika hanya karena hal ini dia tinggal, dia merasa itu tidak sepadan. Mulai sekarang, dia akan maju dengan berani, peduli pada perasaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mirae mengemasi barang-barangnya meninggalkan perusahaan dengan anggun. Di dalam lift, atasan menunjukkan wajah buas, bersumpah akan membuat Mirae tidak bisa bertahan dalam industri ini. Mirae tidak lagi takut, tetapi membalas dengan senyum menghina. Seorang rekan kerja wanita mengejar, mengembalikan dompet yang dijatuhkan Mirae, menyatakan penyesalan karena hanya berdiri menonton, berjanji akan melaporkan semua yang dia ketahui secara terus terang dalam wawancara. Melihat perusahaan yang dulu pernah menekannya, Mirae tersenyum lega. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah mudah dikalahkan oleh siapapun atau apapun lagi. Kembali ke kampung halaman, Mirae memberitahu ibunya tentang pengunduran dirinya, menjalani rekonsiliasi dengan putri dan ibu. Ibu tidak lagi memberi tekanan pada putrinya, berharap anak-anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan. Mirae datang ke ladang stroberi memberitahu Sejin tentang pilihannya. Pergi ke Amerika bersama Sejin sangat menarik, tetapi dia memutuskan untuk tinggal di kampung halaman, berencana mengambil alih ladang Sejin. Mirae percaya bahwa dia dan teman-teman Sejin yang berani memulai bisnis, berani jatuh lalu bangkit itu sama, memiliki keberanian untuk memulai lagi dari awal. Setelah Mirae pergi, Sejin membantu membersihkan meja kerja lamanya, menemukan di meja ada sebuah kartu yang ditinggalkan untuk kakak perempuannya. Sejin menyelipkan kartu itu ke celah pintu kamar kakaknya. Di kartu itu Mirae menulis bahwa Mirae tahu hati seniornya selalu bersamanya, berharap seniornya bisa memperlakukan dirinya sendiri dengan baik, sama seperti dia dulu memperlakukan Mirae. Setelah membaca kartu, seniornya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamar. Di kampung halaman, Ibu Hosu menerima telepon dari rumah sakit dan mengetahui tentang masalah telinga putranya. Karena tidak berhasil menghubungi putranya, Ibu Hosu bahkan menelepon polisi, memaksa mendobrak pintu rumah putranya di Seoul. Bertemu dengan Hosu, ibu ingin menariknya ke rumah sakit. Ibu bertanya mengapa Hosu menyembunyikan hal ini darinya. Hosu bereaksi keras, dia selalu berpikir ibunya menganggapnya sebagai beban, berpikir bahwa ibunya membencinya, berpikir dialah yang secara tidak langsung menyebabkan kecelakaan ayahnya. Ibunya meneteskan air mata. Memang ibu pernah membenci Hosu, membenci segala sesuatu di dunia ini. Namun setelah kecelakaan hari itu, Hosu yang terluka di tempat tidur memanggilnya ibu. Justru panggilan itulah yang membantu ibu melihat cahaya dari keputusasaan. Dan sejak hari itu ibu memutuskan menganggap Hosu sebagai anak kandungnya. Ibu berpesan agar Hosu jangan melepaskan tangannya, harus menggenggam semua yang bisa digenggam. Tidak apa-apa, ada ibu di sini. Dalam pesan yang lembut dari ibu, Hosu menangis keras. Ketidakberdayaan di hati serta harga diri yang tinggi pun perlahan luruh. Ibu membawa Hosu ke rumah sakit, menyebutkan kesamaan antara Hosu dan ayahnya. Dahulu ayah Hosu juga pernah berkata, tidak ingin menarik orang yang dicintainya ke jurang penderitaan. Waktu itu ibu Hosu menjawab bahwa dalam cinta tidak ada menang atau kalah. Yang disebut cinta adalah meskipun tahu akan kalah, tetap rela bergandengan tangan, tidak meninggalkan dan tidak melepaskan. Miji datang ke restoran nenek membacakan putusan pengadilan untuknya. Hasil putusan itu adalah kabar baik, tetapi ketika melihat nama pengacara yang tertulis di sana, Miji tidak bisa menahan air matanya. Nenek bertanya mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan tidak menahan. Miji dengan sedih berkata, sebenarnya dia masih belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Begitu saja hatinya masih terpenjara di dalam kamar yang tidak berani dia keluar. Bahkan sampai sekarang dia masih tidak berani menutup pintu kamar tidur. Takut bahwa dia akan mengikuti jejak yang sama. Orang seperti itu bisa melakukan apa untuk Hosu? Nenek memegang tangan Miji dan berkata Miji tidak harus melakukan apa-apa. Cukup berada di samping Hosu seperti itu. Mengetuk pintu hatinya, sama seperti dulu dia bersikap teguh di samping nenek. Setelah kata-kata nenek, Miji masuk ke kamar dan menutup pintu lalu membukanya lagi. Kali ini dia akan benar-benar keluar untuk berada di samping Hosu. Siapa sangka begitu keluar dari pintu, Hosu sudah datang dan memeluk Miji. Mulai dari pelukan ini, Miji dan Hosu bertekad untuk melangkah maju bersama. Hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan pendengaran Hosu tidak terus memburuk, tetapi perlu upaya lebih lanjut untuk memperbaikinya. Sebelumnya, Hosu meminta maaf kepada Miji karena hanya memikirkan rasa sakitnya sendiri dan melupakan kesetiaan dalam cinta. Hari-hari mendatang mungkin masih sulit tetapi dia ingin melewati semuanya bersama Miji. Hari itu, Hosu memberikan Miji cincin yang dibuat khusus. Dan Miji menemukan Hosu juga memiliki cincin serupa. Miji terharu memeluk pacarnya. Hidup tidaklah mudah, tetapi dia dan Hosu telah berani mengambil langkah pertama. Tidak lama kemudian, papan nama restoran nenek telah selesai. Papan nama itu dirancang dan diawasi pembuatannya oleh Miji sendiri. Melihat Miji sibuk di depan pintu restoran, nenek berpesan agar Hosu menghargai orang yang memberi
memberinya senyum. Ketika papan nama itu digantung, hidup Nenek juga beralih ke halaman baru. Nenek menyarankan Miji untuk tinggal dan bekerja di restoran, dan berencana di masa depan akan meninggalkan restoran untuk Miji. Miji berterima kasih atas kebaikan Nenek tetapi sedikit ragu. Tampaknya dia sudah memiliki rencana lain untuk hidupnya. Ibu Miji dan Bibi Hong sedang berbicara tentang putri mereka, mengatakan mereka masih muda belum berpengalaman, tidak tertarik pada urusan percintaan. Siapa sangka malam itu juga ibu memergoki putrinya mencium Hosu di jalan. Ibu membawa banyak barang dari kampung ke Seoul menjenguk Miji. Ketahuan oleh ibu tentang urusan percintaan. Miji dan Hosu seperti anak kecil yang berbuat salah, kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Hosu berusaha keras mengambil hati ibu Miji, tetapi ibu Miji tidak terlalu bersimpati dan memintanya cepat pergi. Miji mengira ibu tidak suka Hosu, tetapi kenyataannya tidak begitu. Ibu hanya khawatir pada kesehatan Hosu, sama sekali tidak menentang putrinya kembali dengan Hosu, tetapi pada saat yang sama mengingatkan putrinya, berada di samping orang yang kesehatannya tidak baik. Kamu harus lebih dewasa dan kuat dari sekarang. Keesokan harinya Miji berencana pergi ke perusahaan properti, berencana menyewa sebuah rumah di Seoul. Setelah kakaknya kembali ke kampung halaman, Miji perlu mencari tempat singgah di Seoul. Ibu menemani Miji melihat rumah, sangat pemilih. Akhirnya membantu putrinya memilih sebuah apartemen studio yang cocok dalam segala hal, lalu membantu Miji membayar uang jaminan sewa rumah. Miji dengan senang hati menandatangani kontrak. Ketika rumah sudah disewa, kehidupan baru Miji di Seoul juga akan resmi dimulai. Miji kemudian mengajak ibu makan pho Vietnam. Ibu berpesan kepada putrinya bahwa setelah sampai di Seoul sebaiknya keluar berjalan-jalan melihat pemandangan lebih sering. Dalam percakapan baru diketahui, ternyata ibu pernah bermimpi masuk sekolah tinggi seni rupa saat muda, tetapi kemudian tertunda karena faktor-faktor realistis. Miji berharap ibu bisa mewujudkan lagi mimpi itu. Ibu setuju dan juga meminta putrinya melakukan apapun yang dia inginkan. Saat mengantar ibu ke stasiun, Hosu harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Miji datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Pemandangan keduanya yang mesra kebetulan dilihat oleh ibu Hosu. Miji yang khawatir berpura-pura seperti kebetulan lewat. Hasilnya Hosu memberitahu bahwa ibunya sudah tahu hubungan mereka berdua. Kemarin Hosu pulang kampung mengunjungi ibunya, memberitahu ibu tentang dirinya dan Miji yang sedang berkencan. Berkat Miji dia menjadi ceria dan sering tersenyum, tidak lagi murung dan kesepian seperti sebelumnya. Ibu selalu mendukung Hosu dan memuji Miji sebagai gadis yang baik hati dan polos. Dan sekarang ibu Hosu memegang tangan Miji, berharap keduanya bisa bahagia bersama selamanya. Miji yang mendapat restu tersenyum bahagia, dan di kampung halaman, Mirai akan mengambil alih ladang stroberi Sejin. Sejin akan segera ke Amerika, jadi dia berencana menginvestasikan sejumlah uang untuk modal awal Mirai, dan mengizinkan Mirai tinggal di gudang dekat ladang. Mirai bercerita kepada ibu tentang niat bisnis ladang. Meskipun ibu khawatir di dalam hati, dia tetap sepenuhnya mendukung putrinya. Sebelum resmi berbisnis ladang, Mirai datang ke Seoul menemui Taehae. Taehae memberitahunya tentang hasil kasus pengaduan. Pemimpin tim yang bersangkutan telah dipecat, atasan dipindahkan ke cabang. Kabar baiknya adalah berkat bantuan senior pengacara Hosu, Mirai memenangkan kasus di pengadilan. Keberhasilan itu membuat pria munafik itu dijatuhi hukuman percobaan. Setelah selesai, Mirai buru-buru ke bandara untuk mengantar Sejin. Sejin baru saja menyelesaikan prosedur. Mendengar suara Mirai di telepon, dia buru-buru berlari keluar, berpesan agar Mirai ingat untuk mengirim email padanya. Dia ingin tahu tentang ladang stroberi dan segala sesuatu tentang Mirai, bersama dengan kaitan jari dan pelukan ringan di bandara. Keduanya berjanji untuk bertemu lagi, tetapi kabar buruk datang segera setelah itu. Kedua saudara perempuan itu menerima kabar bahwa Nenek mendadak terkena serangan jantung tanpa sebab yang jelas. Mirai buru-buru kembali ke kampung halaman tetapi mengetahui ibu berencana menyerah pada rencana perawatan untuk membawa Nenek pulang. Itu adalah keinginan terakhir Nenek. Kesehatan Nenek tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Membawa Nenek pulang adalah satu-satunya hal yang bisa ibu lakukan untuk ibunya. Ketika Nenek dibawa pulang, Mirai hampir tidak meninggalkannya setengah langkah. Setiap malam tidur di samping kerabat. Kedua saudara perempuan itu seperti biasa ribut di depan tempat tidur Nenek. Suatu pagi, Mirai melihat kesehatan Nenek tiba-tiba pulih secara ajaib. Seluruh tubuh menjadi segar. Nenek sibuk mengemasi barang-barang di rumah, mengatakan ingin keliling dunia. Tetapi pada saat yang sama Mirai juga menyadari Nenek tidak pergi melalui pintu utama. Nenek berkata perjalanan ini dia tidak akan berjalan kaki. Mirai tiba-tiba mengerti perjalanan Nenek adalah ke dunia lain. Mirai terisak. Dia tidak tega membiarkan Nenek pergi. Nenek menghibur Mirai. Nenek akan berubah menjadi burung dan awan langit untuk menemaninya. Dalam pesan lembut Nenek, Mirai berusaha mengeringkan
menetesan air mata, berjanji kepada nenek akan hidup dengan sangat baik. Nenek kembali berkata dia akan dengan bebas melihat pemandangan dunia. Selesai berbicara, Mirae berusaha menahan air mata, memakaikan sepatu untuk nenek agar dia bisa berangkat lalu memeluk perpisahan dengan kerabat. Dan menjelang fajar tidak lama setelah itu, Mirae dibangunkan oleh ibu. Ibu memberitahunya bahwa nenek telah meninggal. Melihat nenek dengan wajah tenang seperti sedang pergi jauh, Miji tidak bisa menahan air matanya yang tumpah. Kematian adalah kelahiran kembali yang lain. Tidak lama setelah nenek meninggal, kedua saudara perempuan Mirae telah memenuhi janji kepada nenek, mulai hidup dengan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Miji berencana mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu setiap hari dia pergi ke ruang belajar mata pelajaran SMA. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi pertama gagal, Mirae mulai memberi pupuk untuk ladang. Setiap hari mengirim laporan kegiatan ladang kepada Sejin. Meskipun kelompok stroberi pertama tidak mencapai penjualan seperti yang diharapkan. Di hadapan kegagalan, tidak satupun dari kedua saudara perempuan itu menyerah. Setelah kegagalan, Miji mendaftar ke sekolah berasrama. Setiap hari dia bangun pagi tepat waktu untuk belajar. Hosu sering datang ke sekolah menjenguk, membelikannya makanan enak dan menyemangatinya. Mirae mendengarkan pendapat petani lain. Pada saat yang sama gigih memperbarui blog investasinya. Dan orang pertama yang mengomentari blognya adalah Sejin. Untuk mendorong Mirae, Sejin meninggalkan sebotol anggur merah yang luar biasa untuknya di gudang. Selama waktu itu, Hosu mulai mengambil kelas bahasa isyarat. Nenek di restoran belajar membaca, perlahan-lahan mengatasi disleksianya. Bisa membaca buku puisi yang ditinggalkan teman baiknya sebelum meninggal. Ibu dari kedua saudara perempuan itu telah menemukan kembali kesenangan melukis. Setiap orang menghadapi hidup dengan cara mereka sendiri. Melalui pengambilan pelajaran, pada tahun kedua panen stroberi Mirae melimpah, Hosu memanfaatkan keunggulannya untuk membela orang tuli dan juga menghilangkan kebencian dengan seniornya. Dan pada tahun itu, Miji akhirnya masuk perguruan tinggi menuju ke sekolah impiannya. Mengambil jurusan psikologi, Miji saat itu masih antusias, akan berdiri melindungi adik-adik perempuan yang diintimidasi, akan mengajari mereka filosofi hidup untuk tidak mudah menundukkan kepala. Dan Hosu masih sering datang ke sekolah menjemputnya lalu pergi bersama ke restoran, mendengarkan nenek membaca puisi, akan berfoto seperti keluarga bersama nenek di depan kamera. Ladang Mirae mencapai keberhasilan bisnis awal, memulai sebagai seorang pengusaha, menghubungkan pekerjaan dengan teman sekolah lama Jiun. Stroberi yang diproduksi akan dikemas dan dipromosikan oleh perusahaan Jiun. Selain berbisnis, Mirae juga membawakan stroberi untuk diberikan kepada senior yang pernah membantunya dulu. Karena dorongan Mirae, seniornya telah keluar dari kamar yang tertutup rapat selama ini, memulihkan pekerjaan dan senyum, berjalan di jalanan Seoul yang ramai. Mirae tersenyum tipis, dia sangat senang dengan pilihan berani yang dia buat saat itu. Dan di jalan, Mirae bertemu lagi dengan Sejin yang kembali dari Amerika. Sejin dan Mirae tampaknya akan membuka hubungan yang berbeda. Mirae juga mendapatkan kejutan istimewa. Dia menemukan cincin berlian di lemari pakaian Hosu dan menyadari Hosu berniat melamar. Tetapi kini Mirae telah menemukan arah hidupnya dan berencana melanjutkan studi pasca sarjana. Dia berencana menjadi konsultan psikologi di masa depan. Hosu tidak keberatan menunggu. Menemukan tempat yang stabil dalam hidup untuk Mirae barulah hal yang paling penting baginya. Sambil kuliah, keduanya diam-diam mulai hidup bersama. Masa depan indah yang belum diketahui tampaknya sudah sangat dekat. Mirae membalik album foto di rumah. Di dalamnya tercatat foto-foto setiap tahap dari lahir hingga dewasa kedua saudara perempuan itu. Di halaman putih album, Mirae menulis baris sebuah soul yang belum diketahui. Dia yakin bahwa hidup bukanlah buku yang sudah dituliskan akhir ceritanya, melainkan buku catatan yang sudah terisi. Masa depan mungkin akan penuh gejolak. Namun tidak apa-apa, dia akan membawa harapan untuk menulis halaman baru kehidupannya dan juga memiliki cukup keberanian untuk menghadapi perjalanan di depan.